Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 862, Kota Nanming. Memanipulasi ingatan? Jadi begitu. Tapi senior Kingling menghabiskan begitu banyak usaha untuk menyembunyikan keberadaan ayahmu, dia seharusnya punya alasannya kan? Liu Ming mengangguk setelah mendengar itu. Itu karena tuan dan ayahku memiliki kesepakatan. Selama ayahku menemukan sesuatu untuk Master, Master akan membuka kontrak darah di ibuku dan membiarkan mereka meninggalkan Eau Desert. Guru terjebak di istana, jadi untuk mencegah kebocoran ini, dia memanipulasi ingatan orang-orang klan pasir. Namun, ayahku belum kembali sejak dia pergi. Sachuer diam-diam lega melihat Liu Ming tidak marah, lalu dia melanjutkan penjelasannya. Tapi senior Kingling sekarang telah menghapus seni mistik di Nona Pasir, sepertinya Nona Pasir telah dihargai oleh senior Kingling selama bertahun-tahun. Ini benar-benar memuaskan. Liu Ming tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Guru sangat baik kepada saya. Sayangnya, saya telah meninggalkan gurun aneh selama beberapa tahun, tetapi saya tidak dapat menemukan petunjuk tentang ayah saya. Sekarang saya akhirnya datang ke keluarga Ouyang, tetapi tuan keluarga tidak ingin melihat saya sama sekali. Sachuer berkata dengan ekspresi muram. Sejak senior Kingling meminta ayahmu untuk menemukan sesuatu untuknya, mungkin kita bisa mulai dari ini. Liu Ming mengingatkannya. Guru tidak memberitahu saya apa yang ayah cari, jadi kita perlu memikirkan ide lain. Hari-hari ini, saya juga telah mendengar banyak tentang saudara Liu di dekat Gunung Xuanmeng. Karena saudara Liu adalah murid sekte kuno, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya untuk menanyakan keberadaan ayah saya. Sachuer menatap Liu Ming dengan mata indah penuh keheranan. Ini, Liu Ming ragu-ragu. Meskipun di aula keluarga Ouyang, Ouyang Xin menyangkal bahwa Ouyang Ming bukan anggota keluarga Ouyang, tetapi dari reaksinya, jelas bahwa dia berbohong. Ayah Sachuer sebagian besar terlibat dalam rahasia keluarga Ouyang, dan itu juga terkait dengan Kaisar Boneka Selatan. Oleh karena itu, tidak bijaksana untuk ikut campur dalam masalah ini. Namun, berdasarkan persahabatannya dengan Sachuer di Gurun Aneh, Liu Ming tidak bisa menolaknya. Ketika Liu Ming dalam dilema, Sachuer menghela nafas dan melanjutkan. Chuer juga tahu bahwa masalah ini agak merepotkan, tetapi saya benar-benar tidak punya cara lain, jadi saya hanya meminta bantuan saudara Liu. Saya hanya berharap menemukan beberapa petunjuk tentang ayah di keluarga Ouyang. Jika saudara Liu benar-benar menghadapi dilema, Anda dapat berhenti kapan saja. Saya akan tetap berterima kasih. Karena Nona Sa telah mengatakan hal ini, aku tidak akan bersikap tidak baik padamu. Oke, saya akan membantu Anda untuk menanyakannya. Liu Ming melihat ekspresi sedih Sachuer, dia ingat dia merindukan ayahnya ketika dia berada di Pulau Mematikan. Dia membuat senyum masam ketika dia memutuskan untuk membantu. Hebat, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan saudara Liu kepada saya. Sachuer sangat gembira. Dia membungkuk dengan tergesa-gesa. Kemudian, Sachuer menjelaskan secara singkat proses menemukan Ouyang Ming setelah meninggalkan Eau Desert. Setelah Liu Ming mendengarkannya, dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, karena kami dapat memastikan bahwa ayahmu berasal dari keluarga Ouyang, kami masih harus memulai masalah ini dari keluarga Ouyang. Izinkan saya bertanya dulu pada dua teman saya dari keluarga Ouyang. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Liu Ming mengeluarkan arah Aidis putih dan meluncurkan beberapa simbol ke dalamnya. Sederet karakter kecil muncul di susunan dis putih, dan mereka menghilang setelah kilatan cahaya putih. Melihat ini, Ye Hao di belakangnya penuh minat, tetapi dia sangat patuh dan tidak bertanya apa-apa. Mungkinkah ini susunan diskomunikasi yang sering digunakan oleh para pembudidaya benua langit tengah? Sachuer melihat susunan piringan putih di tangan Liu Ming dengan rasa ingin tahu. Liu Ming mengangguk. Sachuer telah tinggal di Eau Desert sejak dia masih kecil, dia tidak bersalah dan terus terang di alam. Sekarang kultivasinya telah mencapai periode kristalisasi, tetapi dia bahkan tidak tahu banyak hal umum di alam kultivasi. Kaisar Boneka Selatan benar-benar yakin untuk membiarkannya keluar sendirian untuk menemukan ayahnya, dan dia juga bisa menemukan sampai ke keluarga Ouyang. Lebih dari setengah jam kemudian, dua lampu pelarian berwarna ungu datang dari Cakrawala. Itu adalah Ouyang Sisters. Mengapa saudara Liu pergi terburu-buru?
Saya belum punya waktu untuk memberi selamat kepada Anda atas kemajuan sukses Anda ke periode negara pelet sudo. Mata cerah Ouyang kian berkedip beberapa kali. Setelah melihat Sacuer berdiri di belakang Liu Ming, dia terlihat sedikit canggung. Kuyang Qin di sebelahnya juga melirik Liu Ming, tapi Qiongbi mendengus pelan. Melihat adegan ini, Liu Ming tidak bisa menahan senyum. Mereka rupanya tahu bahwa dia menolak lamaran pernikahan oleh tuan keluarga Ouyang. Namun, kecanggungan itu memudar dengan sangat cepat. Dia menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan serius. Maaf karena pergi terburu-buru. Mohon maafkan kekasaran saya. Kakak Liu mengajak kita keluar dengan terburu-buru, seharusnya bukan untuk basa-basikan. Tolong beritahu kami jika ada sesuatu. Kuyang Qin berkata dengan dingin. Liu Ming tertawa dan menunjuk Sacuer yang berdiri di samping. Haha, tentu saja, kamu harus ingat Sacuer yang kita temui beberapa waktu lalu. Dia. Kakak Liu, kamu seharusnya mencoba menanyakan tentang Ouyang Ming dari kami kan. Namun sayangnya, kami tidak berdaya dalam hal ini. Kami berutang budi kepada saudara Liu, jadi kami harus memenuhinya tidak peduli apa itu, tetapi tetua keluarga kami telah memperingatkan kami untuk tidak menyebutkan apapun tentang orang itu. Maaf kami tidak bisa melanggar perintah keluarga kami. Ouyang kian menyela kata-kata Liu Ming dan menggelengkan kepalanya. Sacuer tentu saja kecewa mendengarnya. Ini juga salahku. Maaf karena menempatkan dua peri dalam situasi yang sulit. Liu Ming sedikit mengernyit, tetapi ekspresinya segera kembali normal. Karena tidak ada yang lain, kami akan kembali. Sampai ketemu lagi. Ouyang kian menangkupkan tinjunya pada Liu Ming, lalu dia menunjuk Kuyang Qin ke samping. Mereka segera berbalik dan terbang kembali. Melihat mereka pergi, Liu Ming menyipitkan mata sebentar, tapi dia tidak begitu kecewa. Dia tidak berharap untuk mendengar banyak tentang Ouyang Ming dari mereka, tetapi dia juga menegaskan bahwa memang ada orang seperti itu di keluarga Ouyang. Sepertinya keluarga Ouyang telah mengeluarkan perintah untuk merahasiakannya. Jika kami ingin menanyakan langsung tentang ayahmu, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Kita harus menemukan cara lain. Liu Ming melirik Sacuer dan berkata dengan lemah. Aku akan mendengarkan rencanamu. Sacuer mengangkat semangatnya setelah mendengar ini. Dia tampaknya sangat percaya diri pada Liu Ming. Setelah Liu Ming merenung sebentar, dia mengeluarkan peta sekitar pegunungan Xuanmeng dari tubuhnya dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mengangkat alisnya. Mungkinkah saudara Liu punya cara? Sacuer bertanya dengan gembira. Itu bukan cara yang bagus. Hanya saja saat ini, Anda dan saya tidak akrab dengan keluarga Ouyang. Kami hanya dapat menemukan seseorang yang tahu untuk meminta bantuan. Liu Ming menyingkirkan peta dan memberi isyarat. Gas hitam membungkusnya dan Ye Hao dan terbang ke arah luar Gunung Xuanmeng. Sacuer juga buru-buru menindaklanjuti. Pegunungan Xuanmeng, sebagai dasar dari keluarga Ouyang, adalah tempat suci yang langka untuk berkultivasi di benua langit tengah. Bahkan gunung-gunung kecil di sekitarnya, aura alamnya sangat kaya. Tidak hanya ada banyak pembudidaya, tetapi beberapa kota fana di kerajaan Chen juga terletak di dekat Gunung Xuanmeng. Kota Nanming adalah salah satu kota besar, yang terletak di sebelah tenggara pegunungan Xuanmeng. Di luar kota adalah Sungai Nanming, sungai terbesar di kerajaan Chen. Sungai telah membuat tanah di dekat kota Nanming sangat subur, dan transportasi jalur air sangat nyaman. Kota besar ini sangat makmur dengan jumlah penduduk hampir 10 juta jiwa. Di pagi hari-hari ini, dua orang berjalan perlahan di jalan batu hijau di timur kota Nanming. Saat ini, seorang pemuda mengenakan kemeja hijau, diikuti oleh sosok mungil yang mengenakan jubah besar. Beberapa helai rambut panjang perak terkulai secara acak. Sosoknya yang anggun bisa terlihat samar-samar saat berjalan. Mereka adalah Liu Ming dan Sacuer, tapi Ye Hao tidak ada di sini. Saudara Liu, mengapa Anda membawa saya ke kota fana ini? Sacuer merapikan rambut perak panjang yang terkulai di luar jubah. Meskipun dia mengenakan jubah panjang, sulit untuk menyembunyikan kecantikannya yang menawan. Orang yang lewat sering melemparkan pandangan mereka ke arahnya. Nona Sa, tetap tenang, ikuti saja aku. Wajah Liu Ming tanpa ekspresi dan tidak menjelaskan. Dia melirik jalan batu hijau untuk beberapa saat. Sekarang sudah siang. Jalan yang luas itu penuh dengan orang. Toko-toko di kedua sisi jalan berteriak untuk bisnis. Ini adalah pemandangan yang makmur. Tidak lama kemudian,
Liu Ming melihat pegadaian di sisi jalan di depan, lalu dia berjalan. Meskipun Sa Chuer penuh dengan kecurigaan, dia berjalan dengan baik. Begitu Liu Ming masuk ke pegadaian, seorang staf dengan pakaian hijau menyambutnya dengan senyuman. "Pelanggan, silakan duduk." Pada pandangan pertama, toko itu kosong, dan sepertinya bisnis sedang tidak baik. Liu Ming tersenyum sedikit, dan dia duduk di kursi besar di toko, tetapi Sa Chuer tidak duduk. Dia melihat sekeliling toko sambil secara bertahap melepaskan pikiran surgawi, sepertinya sedang menjelajahi sesuatu. Liu Ming melihat ini dan berpikir, meskipun dia tidak memiliki banyak pengalaman, dia cukup berhati-hati. Tidak heran dia bisa datang ke sini dengan aman dari Wilderness Selatan. "Pelanggan, apa yang ingin Anda gadaikan?" "Saya tidak membual. Meskipun toko kami tidak besar, ini adalah toko berusia seabad di kota Nanming. Jangan khawatir tentang reputasinya." Staf dengan pakaian hijau tampak baru berusia 19 tahun, tetapi dia fasih dan pintar. "Saya dari utara. Aku datang kepadamu hari ini untuk menggadaikan sesuatu." Liu Ming mengeluarkan benda seukuran telapak tangan dari tangannya, yang merupakan token murid dalam puncak Serene jatuh, dan dia menyerahkannya. Bab 863, Ouyang Kui. Staf dengan pakaian hijau sedikit terkejut setelah melihat token, tetapi dia berkata dengan acuh tak acuh. "Meskipun token Anda terlihat bagus, saya harus membiarkan penjaga toko menentukan nilainya." "Ambil saja." Liu Ming melambaikan tangannya. Setelah melihat Liu Ming dalam-dalam, staf dengan pakaian hijau membawa token ke halaman dalam. Tidak lama kemudian, staf dengan pakaian hijau keluar lagi, menyerahkan token itu kembali kepada Liu Ming dengan hormat, dan kemudian membungkuk. "Pelanggan, penjaga toko mengundang Anda masuk." Liu Ming meletakkan token kembali ke pinggangnya, bangkit dan memberi isyarat kepada Sa Chuer, lalu dia memberi isyarat kepada staf dengan pakaian hijau untuk memimpin. Tidak lama kemudian, staf dengan pakaian hijau membawa keduanya ke halaman dalam dan ke ruang terdalam. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya yang tampak seperti penjaga toko berdiri di dalamnya. Dia menatap Liu Ming lalu ke Sa Chuer di sampingnya, mengungkapkan petunjuk bertanya. "Tidak apa-apa. Meskipun dia bukan dari sekte kami, dia adalah teman baik saya." Liu Ming berkata dengan lemah. Baru saat itulah setengah baya dengan hormat membungkuk dan berkata. Murid urusan luar negeri sekte Tai King Qin Wu menyapa senior fellow magang Liu. Sa Chuer melepas jubahnya dengan sedikit terkejut. "Toko di sini adalah titik kontak rahasia sekte Tai King di kota Nanming. Sekte Tai King, sebagai 4 sekte kuno umat manusia, telah ada di benua langit tengah selama bertahun-tahun. Ada banyak pangkalan terang dan gelap yang didirikan di benua langit tengah untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi dan sebagainya. Kadang-kadang, ada murid seperti Liu Ming yang datang ke sini secara kebetulan untuk meminta bantuan atau informasi. Sejauh yang Liu Ming tahu, kota Fana di dekat Gunung Xuanmeng, di berbagai pasar, ada tidak kurang dari 10 pangkalan seperti ini. Beberapa dari mereka telah terungkap, tetapi keluarga Ouyang akan berpura-pura tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, semua keluarga sekte besar akan melakukan hal serupa. Keluarga Ouyang juga memiliki pangkalan serupa di dekat Gunung Seribu Roh. Semua kekuatan besar sangat menyadarinya, dan tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mengeksposnya. Sekarang mereka sedang menyelidiki urusan keluarga Ouyang. Liu Ming memikirkan hal ini secara alami. "Bagaimana saya membantu rekan magang senior?" Pria parubaya itu bertanya dengan wajah lurus setelah membungkuk. "Saya ingin menanyakan tentang semua berita tentang seseorang bernama Ouyang Ming di keluarga Ouyang." Liu Ming bertanya dengan lugas. "Ouyang Ming." Pria dengan wajah persegi sedikit terkejut. Dia melirik Liu Ming dengan heran, lalu dia melanjutkan, "Saya tidak menyangka senior fellow apprentice Liu mengenal orang ini. Ini sedikit di luar ekspektasi saya." Liu Ming terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi sedikit kegembiraan muncul di wajah Sa Chuer. "Kamu jaga di luar." Pria parubaya itu menunjukkan tampilan yang bermartabat, dan dia melambai dan berbicara kepada staf dengan pakaian hijau. Staf dengan pakaian hijau membungkuk kepada pria parubaya dan Liu Ming, lalu dia berjalan keluar dari ruangan. Pria parubaya itu berjalan ke lemari di sisi ruangan dan mengeluarkan sebuah buku. Ouyang Ming, murid langsung generasi ke-28 dari keluarga Ouyang, memiliki akar spiritual bumi, dan sangat berbakat. Dia maju ke keadaan kondensasi pada usia 16 tahun.
Dia melanjutkan periode kristalisasi pada usia 33 tahun dan memasuki Paviliun Linying pada usia 37 tahun, menjadi murid inti. Negara pelet nyata diringkas ketika dia berusia kurang dari 100 tahun. Setelah itu, tidak banyak informasi yang didapat. Sepertinya orang ini telah menghilang. Tetapi 40 tahun yang lalu, orang ini muncul lagi, dan seluruh keluarga Ouyang berada dalam kekacauan besar karena orang ini. Sejak itu, tidak ada lagi berita tentang pria ini. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Pria parubaya itu membalik ke halaman dan membaca perlahan. Setelah selesai membaca, pria parubaya itu menyerahkan buku itu kepada Liu Ming. Di baris pertama buklet, ada 3 kata besar Ouyang Ming tertulis di atasnya. Banyak catatan tentang Ouyang Ming dicatat dalam kata-kata kecil di bawah ini. Liu Ming melihat lebih dekat, dan sebagian besar catatan di atas adalah pengalaman hidupnya sebelum dia mencapai negara pelet nyata, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan hutan belantara selatan. Hidup dan mati tidak diketahui, ditulis pada akhirnya. Liu Ming perlahan meletakkan buku itu, melirik Sachuer, dan bertanya dengan transmisi suara. 40 tahun yang lalu, kan? Seperti yang telah ditebak oleh saudara Liu, ayahku memang meninggalkan gurun aneh 40 tahun yang lalu. Sachuer menggigit bibirnya dan menjawab dengan transmisi suara. Liu Ming mengangguk diam-diam. Tampaknya setelah meninggalkan gurun aneh, Ouyang Ming pernah kembali ke pegunungan Xuanmeng dan memiliki konflik dengan keluarga Ouyang karena alasan yang tidak diketahui. Selain itu, meskipun buku ini menyatakan bahwa hidup dan matinya tidak diketahui, dalam pandangan Liu Ming, hilangnya Ouyang Ming benar-benar tidak dapat dipisahkan dari keluarga Ouyang. Dia bahkan mungkin dibunuh atau dipenjarakan oleh keluarga Ouyang. Berita ini saja tidak cukup. Saya perlu mengetahui informasi yang lebih spesifik. Akan lebih baik jika saya bisa mengetahui keberadaan orang ini, kata Liu Ming dengan tenang kepada pria paruh baya itu setelah meletakkan buku itu. Kami hanya memiliki catatan tentang orang ini di sini. Jika rekan magang senior menginginkan informasi lebih lanjut, mungkin perlu beberapa waktu, dan beberapa biaya akan diperlukan dalam prosesnya. Orang paruh baya itu ragu-ragu. Dengan ragu-ragu berkata, ini seharusnya cukup. Saya hanya perlu mencari tahu tentang orang ini sesegera mungkin. Liu Ming mengeluarkan tas kain yang berat, melemparkannya, dan berkata dengan ringan. Pria paruh baya itu mengulurkan tangan untuk mengambil tas kain, membukanya dan meliriknya. Dia langsung mengangguk kegirangan. Senior Fellow Apprentice Liu, jangan khawatir, paling lama hanya butuh 3 hari. Liu Ming tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak perlu khawatir tentang pria parubaya yang tidak bekerja setelah dibayar, lalu dia pergi bersama Sachuer. Nona Pasir, toko ini adalah basis dari sekte Tai King saya. Meskipun tidak terlalu rahasia, jangan biarkan yang lain tahu jika itu tidak perlu. Setelah meninggalkan pegadaian, Liu Ming berjalan ke arah timur kota dan berkata perlahan. Saudara Liu, jangan khawatir. Meskipun saya tidak berpengalaman, saya masih tahu apa yang tidak boleh saya lakukan. Saya tentu saja tidak akan melakukan tindakan tidak tahu berterima kasih seperti itu. Mata indah Sachuer bersinar dengan rasa terima kasih saat dia berkata dengan sangat serius. Liu Ming tertawa 2 kali. Jika dia tidak memahami karakter Sachuer, dia tidak akan membawa wanita ini ke sini dengan gegabah. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah hotel di timur kota dan masing-masing memasuki 2 kamar mewah. Ye Hao tinggal di kamar Liu Ming dengan patuh. Dia masih diam-diam melafalkan mantra yang diajarkan Liu Ming kepadanya. Setelah 3 hari, Liu Ming dan Sachuer kembali ke pegadaian. Silakan masuk. Ketika staf dengan pakaian hijau melihat mereka, dia membawa mereka ke halaman belakang. Qin Wu sudah menunggu di sana saat ini. Saudara Qin, bagaimana penyelidikannya? Liu Ming bertanya dengan ringan. Ada beberapa keuntungan, tetapi kemajuannya tidak terlalu besar. Qin Wu mengundang mereka ke ruang rahasia, lalu dia menghela nafas dan berkata terus terang. Oh, biarkan aku mendengarnya. Liu Ming bertanya. Melalui beberapa metode rahasia, saya tidak mendapatkan terlalu banyak informasi yang relevan dan tidak menemukan keberadaan Ouyang Ming. Namun, saya menemukan tempat di mana saudara laki-laki keluarganya, yang dekat dengannya, tinggal di pengasingan. Mungkin Anda bisa menanyakan tentang Ouyang Ming darinya.
Qin Wu mengangkat tangannya dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Liu Ming. Oh, Liu Ming mengambil slip batu giok dengan satu tangan, mengerutkan kening. Ketika Sacuer di samping mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan kegembiraan di matanya. Liu Ming menghela nafas diam-diam ketika melihat ekspresi Sacuer. Dia meletakkan slip batu giok tertulis di dahinya. Itu mencatat beberapa informasi tentang Ouyang Ming sebelum dia menghilang dan alamat yang tepat di mana saudara laki-laki keluarganya sekarang tinggal di pengasingan. Lebih dari setengah hari kemudian, di luar lembah tersembunyi lebih dari 100 mil jauhnya dari pegunungan Xuanmeng, dua lampu pelarian, satu hitam dan satu kuning, mendarat. Setelah lampu memudar, Liu Ming dan Sacuer muncul. Ini tempatnya. Sacuer bergumam saat dia berdiri di luar lembah dan melihat dengan keraguan. Lembah itu hanyalah hutan belantara yang tumbuh subur, dan tidak ada tanda-tanda bangunan apapun. Ini adalah ilusi, dan pengaturannya cukup cerdas. Itu dapat menyembunyikan fluktuasi kekuatan spiritual. Tampaknya kultivator yang tinggal di sini harus pandai dalam hal ini. Mata Liu Ming berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Dia menjentikkan jari dan meluncurkan bola api. Ada gelombang riak di udara jauh di dalam lembah, dan bola api itu ditelan. Seiring dengan ombak di lembah, semua pemandangan berguncang, seperti batu yang dijatuhkan ke air yang tenang. Penglihatan saudara Liu sangat tajam. Jejak kekaguman melintas di matanya yang cerah. Nona telah tinggal di gurun aneh untuk waktu yang lama, dan kamu hanya bertemu dengan binatang pasir, jadi tidak apa-apa kamu tidak menyadarinya. Liu Ming melambaikan tangannya dan tersenyum lembut. Pada saat ini, gelombang di lembah belum menghilang, dan cahaya hijau samar muncul. Sebuah sudut terkoyak, dan seorang pemuda berjubah kuning pucat terbang keluar. Setelah berdiri diam, dia menatap mereka dengan waspada. Siapa yang berani menerobos masuk ke dalam Purple Mystic Villaku? Tatapan Liu Ming bergerak. Pemuda berjubah kuning di depan hanya memiliki tingkat kultivasi periode kondensasi tahap selanjutnya, tetapi dia tidak malu-malu menghadapi dua pembudidaya periode kristalisasi. Liu Ming segera berkata, "Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami hanya ingin melihat senior Ouyang Kui, tolong bantu kami untuk menyampaikan pesan." "Hah? Bagaimana Anda tahu bahwa ayah saya tinggal di pengasingan di sini? Siapa kalian?" Pria muda berjubah kuning itu terkejut. Ketika Liu Ming berpikir tentang bagaimana berbicara dengan lebih bijaksana, sebuah suara yang sedikit lebih tua datang dari lembah. "Sianer, jangan kasar." Bab 864, Verifikasi Garis Darah. "Ayah." Pria muda berjubah kuning itu berbalik dan membungkuk kepada pria tua itu, lalu dia berjalan ke samping. "Jika putraku baru saja menyinggungmu, tolong jangan salahkan dia." Setelah pemuda itu minggir, lelaki tua berjubah kuning berkata dengan sangat sopan kepada Liu Ming, tetapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. "Tuan pasti Ouyang Kui kan? Kamilah yang mengunjungi tanpa bertanya." Liu Ming melirik pria tua berjubah kuning. Orang tua ini ternyata berada di negara pelet Sudo, tetapi melihat penampilan lamanya, dia seharusnya putus asa untuk menyingkat pelet asli. "Saya Ouyang Kui. Karena kalian berdua telah datang ke sini, silakan masuk dan duduklah." Orang tua berjubah kuning menurunkan kewaspadaannya setelah melihat Liu Ming berbicara dengan sangat sopan. Dia membuat gerakan mengundang, dan pintu diperbesar dalam kilatan hijau. Sejak Tuan berkata begitu, Liu Ming tersenyum dan mengangguk, lalu dia segera terbang. Sacuer juga menindaklanjuti. Setelah memasuki lampu hijau, pemandangan telah berubah. Itu bukan lagi lembah tetapi hutan lebat di balik tirai tipis. Tidak jauh dari sana, sebuah halaman kecil yang dibangun dari kayu ungu terletak di antara hutan hijau. Suara burung dan serangga yang renyah datang dari sekitar. Itu benar-benar tempat yang bagus untuk tinggal di pengasingan. Liu Ming tampak tenang, tetapi dia telah melepaskan pikiran surgawi untuk menutupi seluruh hutan. Setelah memindai beberapa kali, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Selain lelaki tua berjubah kuning dan lelaki muda berjubah kuning, masih ada beberapa orang di halaman, tetapi mereka hanya berada di tahap utusan roh. Selain itu, tidak ada jejak pesona yang kuat di sini, yang membuatnya lega. Pada saat ini, Sacuer mendekat dari belakang. "Silakan pergi ke ruang tamu untuk minum teh spiritual," kata lelaki tua itu kepada mereka, lalu dia berjalan langsung ke lobi di belakang halaman. Pada saat ini, pemuda berjubah kuning tidak masuk, tetapi dia berdiri di pintu dengan ekspresi serius.
Tidak ada pelayan di lobi. Setelah lelaki tua itu meminta mereka untuk duduk, dia pergi ke aula belakang untuk membuat 2 tes spiritual dan menyerahkannya kepada Liu Ming. Liu Ming mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, lalu dia mengambil cangkir dan meletakkannya di sampingnya. Kalian berdua pasti punya alasan untuk sejauh ini. Bolehkah saya tahu untuk apa itu? Kalian berdua telah mencapai periode kristalisasi, kalian pasti murid inti dari keluarga kan? Saya telah hidup dalam pengasingan puluhan tahun yang lalu. Apakah ada masalah dalam keluarga yang bisa saya bantu? Pria tua berjubah kuning berkata dengan sungguh-sungguh setelah duduk. Pak, Ouyang mungkin salah paham. Saya Liu Ming, murid Sekte Taiking. Ini Sacuer dari hutan belantara selatan. Liu Ming terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu dia tersenyum ringan. Murid Sekte Taiking, Selatan, bukankah kalian adalah 2 murid dari keluarga Ouyang? Hanya orang-orang dari keluarga Ouyang yang tahu di mana saya berada, bagaimana Anda tahu tempat ini? Orang tua berjubah kuning terkejut mendengarkan kata-kata Liu Ming. Meskipun saya bukan murid keluarga Ouyang, Nona Sa memiliki beberapa ikatan dengan keluarga Ouyang. Butuh beberapa saat bagi kami untuk menemukan Tuan Ouyang. Liu Ming menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Oh, sangat bagus bahwa kalian berdua bukan dari keluarga Ouyang. Pria tua berjubah kuning menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata itu. Pria muda yang berdiri di luar juga merasa lega setelah mendengar percakapan antara Liu Ming dan pria tua berjubah kuning, lalu dia berbalik dan pergi. Karena kamu bukan anggota keluarga Ouyang, mengapa kamu mencariku yang tinggal di pengasingan? Pria tua berjubah kuning itu bertanya dengan penuh minat. Pak, Ouyang, apakah Anda tahu nama Ouyang Ming? Menurut informasi yang saya tanyakan, dia sangat dekat dengan Anda sebelumnya. Liu Ming akhirnya mengatakan niatnya. Ouyang Ming, kalian berdua di sini untuk menanyakan tentang ini. Pria tua berjubah kuning itu tertegun, lalu dia menjawab dengan suara dingin setelah beberapa saat. Ya, Liu Ming mengerutkan kening dan berkata perlahan. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Tolong segera pergi dari sini. Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi kosong. Oh, sepertinya nama ini tabu bagimu. Namun, tolong dengarkan penjelasan Nona Sa sebelum meminta kami pergi. Liu Ming tersenyum acuh tak acuh. Dengarkan penjelasannya. Ketika lelaki tua berjubah kuning mendengar ini, kemarahannya sedikit berkurang, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Junior Sacuer, Ouyang Ming adalah ayahku. Saya berharap senior dapat memberitahu keberadaan ayah saya. Pada saat ini, Sacuer berdiri lagi dan membungkuk pada lelaki tua itu. Apa, kamu adalah putri Ouyang Ming? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya menyebutkannya? Pria tua berjubah kuning itu terkejut. Dia segera menatap Sacuer dengan ekspresi serius. Saya lahir tak lama setelah ayah pergi. Sacuer berkata dengan lembut. Jika kamu benar-benar mirip dengan Ouyang Ming, tetapi kamu tidak berpikir aku akan percaya bahwa kamu adalah putri Ouyang Ming tanpa bukti, kan? Setelah wajah lelaki tua itu berubah cemberut, dia melepaskan tekanan spiritual dari tubuhnya. Liu Ming di samping dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua itu telah menyalurkan kekuatan spiritualnya. Jika dia tidak menyukai jawabannya, dia akan menyerang. Tapi Liu Ming hanya tersenyum, masih duduk di kursi tanpa bergerak. Sacuer mengeluarkan token ungu, menyerahkannya dan berkata dengan serius. Sejak saya datang berkunjung, saya tentu saja tidak akan datang tanpa bukti. Ketika ayah saya pergi, dia memberi ibu tanda. Senior dapat memeriksanya. Petik 2. Orang tua berjubah kuning mengambil token dan memverifikasinya dengan hati-hati. Ya, ini memang token identitas Ouyang Ming, tapi benda mati saja tidak cukup. Saya harus membaca mantra untuk mengkonfirmasi garis keturunan Anda. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah kuning itu mengembalikan token itu. Setelah melihat ke atas dan ke bawah Sacuer beberapa kali lagi, dia berkata dengan ekspresi lebih tenang. Tidak masalah, selama kamu bisa mempercayai identitasku. Sacuer setuju tanpa ragu-ragu. Baik sekali, saya memiliki setetes esensi darah yang ditinggalkan oleh Ouyang Ming saat itu, jadi proses identifikasi akan sangat cepat, jadi tolong peras beberapa esensi darah di atasnya, Nona Sa. Ouyang Kui mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Dia mengeluarkan susunan cakram prismatik yang memiliki pola roh perak samar seperti alur.
Sacuer segera mengambil beberapa langkah ke depan, mengangkat lengannya dan membuka mulutnya. Bila angin memotong luka di lengannya, dan darahnya dengan cepat mengalir ke alur perak itu. Ini sudah cukup. Melihat ini, Ouyang Kui mengangguk puas. Dia memuntahkan susunan dis dan meluncurkan selusin simbol ke sana. Tiba-tiba, susunan cakram prismatik mulai berdengung, dan alur perak memancarkan darah merah pada saat yang sama. Orang tua itu melemparkan botol porselen putih ke susunan piringan dan menunjuk ke udara. Bang, botol porselen meledak, dan setetes esensi darah hitam merah jatuh ke dalam susunan dis. Kemudian susunan dis berputar di udara. Rune berdarah muncul dari waktu ke waktu, kemudian menghilang menjadi cahaya berdarah secara bertahap. Mengambil, orang tua itu meraih di udara dan berteriak. Arai dis berhenti dan jatuh ke telapak tangannya. Ouyang Kui menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati memeriksa pola roh berdarah yang berkedip pada susunan dis sejenak, lalu dia menatap Sacuer dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan berkata, "Sepertinya Nona Sa benar. Kamu benar-benar putri saudara laki-laki keluargaku." Petik 2. Senior akhirnya percaya. Nona Sa telah tinggal di hutan belantara selatan sebelumnya, dan dia datang ke kerajaan Chen baru-baru ini untuk menemukan keberadaan Ouyang Ming. Jika senior tahu, tolong beritahu kami tentang itu. Liu Ming campur tangan dengan tenang, jalan. Di mana? Orang-orang di keluarga Ouyang telah mencari keberadaan Ouyang Ming, tetapi apakah mereka tidak menemukan apa-apa juga? Pria tua berjubah kuning tiba-tiba mencibir dan berkata dengan sedikit sarkasme. Liu Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia juga tidak tahu keberadaan Ouyang Ming. Ketika Sacuer mendengar kata-kata itu, hatinya tenggelam. Ouyang Ming baik padaku. Karena Anda adalah putrinya dan telah ditemukan di sini, saya akan memberitahu Anda masalah ini di masa lalu. Pria tua berjubah kuning itu menarik napas dalam-dalam lagi. Kemudian, katanya dengan getir. Tolong beritahu saya, senior. Sacuer menggigit bibirnya sedikit saat dia berkata dengan gugup. Omong-omong, meskipun keluarga Ouyang adalah keluarga, itu dibagi menjadi banyak cabang. Cabang kami awalnya adalah cabang eksternal keluarga dan tidak dihargai oleh keluarga. Karena bakat luar biasa Ouyang Ming, cabang kami hanya naik sedikit. Bahkan aku bisa maju ke periode kristalisasi nanti karena Ouyang Ming. Kata lelaki tua berjubah kuning sambil berjalan perlahan. Dia berjalan ke jendela, melihat pemandangan di luar jendela dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 865, Rahasia Masa Lalu. Sacuer dan Liu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Ouyang Kui terus mengingat. Ouyang Ming adalah sepupuku sendiri. Orang-orang di cabang kami awalnya berpikir bahwa dia dapat memimpin kami untuk bangkit di keluarga Ouyang. Kami tidak pernah tahu bahwa dia malah menyebabkan bencana besar bagi kami. Sacuer menahan napas, mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh lelaki tua berjubah kuning itu akan menjadi bagian terpenting dari masalah ini. Sejauh yang saya tahu, lebih dari 100 tahun yang lalu, Ouyang Ming, yang sudah berada di peringkat 3 teratas dalam kekuatan di antara murid inti Paviliun Linyan, diperintahkan oleh master keluarga sebelumnya untuk pergi jauh ke hutan belantara selatan, sendirian untuk menyelidiki masalah besar. Mata lelaki tua berjubah kuning itu berkedip-kedip seolah sedang mengenang masa lalu. Saya tidak tahu apa yang dia selidiki di hutan belantara selatan, tetapi tidak ada berita sejak saat itu. Sampai 10 tahun yang lalu, dia tiba-tiba kembali, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia telah mencapai tahap sempurna Real Pellet State. Saat itu, sebagai sesama cabang, saya masih sangat senang. Banyak orang dalam keluarga pada waktu itu juga berpikir demikian. Dengan bakat luar biasa yang ditunjukkan oleh Ouyang Ming, dia sangat mungkin untuk maju ke negara surgawi. Begitu dia benar-benar melakukannya, bahkan jika dia tidak bisa menjadi kepala keluarga berikutnya, dia berharap bisa menjadi yang lebih tua. Untuk memungkinkan dia maju dengan lancar, master keluarga tidak ragu-ragu untuk membuang sumber daya dan membiarkan dia memasuki alam rahasia penakluk iblis untuk pelatihan, yang dibuka oleh leluhur untuk pelatihan. Ini digunakan untuk meredam mentalitas dan kultivasi murid. Pria tua berjubah kuning menghela nafas dan berkata perlahan. Liu Ming tergerak dalam pikirannya. Menurut Ouyang Kui, alam rahasia ini seharusnya mirip dengan jalan hantu jahat Sekte Taking. Tapi apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa alih-alih bersiap untuk maju ke negara surga,
Ouyang Ming diam-diam menghancurkan 3 segel dari segel penakluk setan bintang 7 dan menyerap sejumlah besar ki iblis sejati yang disegel di dalamnya. Dia mulai mengolah teknik iblis terlarang, Raja Iblis Duniawi. Pria tua berjubah kuning itu terlihat sangat jelek ketika dia mengatakan ini. Raja Iblis Duniawi, mengapa ayah mempraktekkan teknik iblis semacam ini? Mata Sachuer melebar, dan dia hampir kehilangan suaranya. Hais, tidak ada yang tahu mengapa dia ingin melakukan ini, tetapi ini tentu saja ditemukan oleh keluarga. Master keluarga mengirim orang untuk menangkap Ouyang Ming di alam rahasia. Raja Iblis Duniawi ini adalah teknik klan iblis sejati. Meskipun kekuatannya tak tertandingi, hanya iblis asli yang benar-benar dapat mengendalikan ini. Meskipun Ouyang Ming berbakat, dia tidak bisa menahan invasi ki iblis. Dia akhirnya kehilangan kewarasannya dan berubah menjadi iblis. Tapi, Ouyang Ming bahkan lebih kuat setelah di iblis. Dia membunuh orang-orang yang dikirim untuk menangkapnya. Bahkan tetua negara surgawi terluka olehnya. Pria tua itu tersenyum pahit. Demonstrasi. Wajah Liu Ming sedikit berubah saat mendengar ini. Ouyang Ming hanyalah seorang kultivator negara pelet nyata. Bahkan jika dia telah mengembangkan apa yang disebut Raja Iblis Duniawi, untuk dapat melukai penatua negara surga dalam satu pukulan, ini menunjukkan seberapa dalam demonisasi itu. Akhirnya, bahkan Grand Elder Mystic Comprehending State, yang mundur selama bertahun-tahun, juga khawatir. Dia pergi ke alam rahasia, bersiap untuk menangkap Ouyang Ming sendiri. Pada saat ini, Ouyang Ming menghilang karena suatu alasan. Penatua Agung membalikkan seluruh dunia rahasia, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Sejak itu, tidak ada yang tahu keberadaannya lagi. Pria tua berjubah kuning menghela nafas lagi. Liu Ming mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, lalu dia menatap Sachuer lagi. Alasan mengapa Ouyang Ming tiba-tiba mengolah teknik iblis tidak jelas, tetapi karena itu terjadi setelah dia kembali dari gurun ganjil, itu mungkin tidak dapat dipisahkan dari Kaisar Boneka Selatan. Dengan begitu, senior tidak tahu keberadaan ayahku. Mata cerah Sachuer sedikit hilang, dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Saya juga agak mengerti mengapa tuan keluarga Ouyang enggan bertemu dengan Nona Pasir. Liu Ming berkata dengan lembut. Memang, murid keluarga Ouyang memupuk teknik iblis. Ini akan dipertanyakan oleh semua orang di benua langit tengah. Pada saat itu, master keluarga secara alami menyembunyikan masalah ini dan menyegel semua berita tentang Ouyang Ming. Kami juga terlibat dalam masalah ini. Banyak dari kita diasingkan ke tempat-tempat terpencil. Saya dapat tinggal di sini dalam pengasingan karena kontribusi saya kepada keluarga di tahun-tahun awal. Saya benar-benar tidak tahu saya harus berterima kasih dan membenci Ouyang Ming, tetapi karena banyak hal telah terjadi, saya tidak akan mengejar ini lagi. Karena Anda putrinya, nama keluarga Anda seharusnya Ouyang. Anda harus dipanggil Ouyang Chuer. Aku bisa memanggilmu keponakan Chuer. Pria tua berjubah kuning menghela nafas pelan, lalu tiba-tiba dia memanggil Sachuer dengan keponakan. Tatapannya juga berangsur-angsur menjadi lembut. Ya, Paman, Ouyang. Sachuer ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Ketika lelaki tua berjubah kuning mendengar kata-kata itu, dia tersenyum. Dia sepertinya suka dipanggil seperti ini. Keponakan Chuer, keluarga Ouyang telah melacak keberadaan ayahmu selama bertahun-tahun ini. Bukanlah langkah yang bijaksana bagi Anda untuk mengambil inisiatif untuk menunjukkan diri Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak tinggal di sini lebih lama lagi dan kembali ke hutan belantara selatan sesegera mungkin. Petik 2. Wajah Sachuer sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Nona Sa, apa yang senior Ouyang tidak benar? Karena ayahmu benar-benar hilang, ayo pergi dulu. Kami akan pergi ke tempat lain untuk menanyakan tentang ini. Liu Ming juga berdiri dengan mata berkedip. Paman, terima kasih telah memberitahuku banyak hal tentang ayahku. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang ke sini untuk berterima kasih lagi. Sachuer mengangguk, berdiri dan membungkuk hormat pada lelaki tua berjubah kuning itu. Oke, kalau begitu aku tidak akan menahanmu lagi. Keluarga telah beroperasi di kota Nanming ini selama bertahun-tahun, sehingga memiliki banyak mata dan telinga. Keponakan Chuer, kamu harus berhati-hati. Orang tua berjubah kuning berkata kepada mereka. Jadi mereka segera meninggalkan aula dan bersiap untuk terbang. Tetapi pada saat ini, ada ledakan keras di luar. Langit yang semula tenang tiba-tiba bergetar hebat,
dan tirai lampu hijau di sekitarnya juga berkedip secara acak. Pesona yang menyelimuti hutan ini tercabik-cabik secara paksa. 4 lampu melarikan diri ungu mendarat, 4 orang berjubah ungu terhalang di depan mereka. Tubuh Liu Ming bergerak sedikit, melindungi Sachuer di belakangnya. Dia melirik mereka. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut tampaknya menjadi pemimpinnya. Ada seorang pria berotot, seorang pria kurus dan tinggi dan seorang wanita muda dengan sosok ramping. Apa yang kalian inginkan? Liu Ming berkata dengan ringan, tidak menunjukkan banyak kejutan pada penampilan mereka. Tuan pasti Tuan Liu dari Sekte Taiking. Kami di sini bukan untuk Anda. Wanita di belakang Anda adalah pengkhianat keluarga Ouyang kami. Kami menerima perintah dari para tetua untuk menangkapnya kembali. Saya harap Anda tidak akan menghalangi kami. Itu adalah pria tua dengan rambut putih yang berbicara. 3 lainnya membentuk lingkaran setengah lingkaran untuk sepenuhnya menutup jalan di depan Liu Ming. Putri pengkhianat. Mata Liu Ming memancarkan fluktuasi spiritual. Di antara 4, lelaki tua berambut putih itu berada pada tahap awal Real Pellet State, dan 3 sisanya mirip dengannya, yang merupakan tahap kristalisasi tahap selanjutnya. Kenapa orang-orang dari keluarga Ouyang muncul begitu cepat? Apakah mereka mengikuti kita? Sachuer menunjukkan sedikit keheranan, lalu dia berbicara kepada Liu Ming. Saya khawatir sejak Anda muncul di Gunung Xuanmeng, keluarga Ouyang telah mengirim orang untuk mengawasi Anda secara rahasia. Mereka tidak langsung menangkapmu karena mereka ingin menggunakanmu untuk memancing ayahmu keluar. Liu Ming menjawab dengan tenang sambil melirik cepat ke 4 lawan. Jangan pikirkan itu. Sachuer mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Aura dingin menyebar darinya, 4 juga melemparkan senjata spiritual mereka. Kamu? Ouyang Kui berjalan keluar dari aula, dan dia tampak tidak yakin setelah melihat situasinya. Ouyang Kui, kamu menceritakan rahasia keluarga Ouyang kepada orang luar tanpa izin. Saya telah melaporkan masalah ini kepada tuan keluarga. Adapun hukuman Anda, itu akan diputuskan nanti. Jika Anda masih ingin menyelamatkan keluarga Anda, menyingkirlah. Pria tua dengan rambut putih itu melirik dan berkata dengan dingin. Hehe, aku sudah setengah kaki ke neraka, kenapa aku masih takut dengan hukuman apapun? Saya hanya ingin keluarga saya aman. Setelah wajah Ouyang Kui berubah, dia hanya bisa melihat ke arah Sachuer meminta maaf dan kembali ke aula. Kakak Liu, ini urusanku sendiri. Anda adalah murid dari Sekte Taiking. Mereka tidak berani menghentikan Anda, jadi Anda pergi dulu. Mata Sachuer berkilat saat dia berbicara dengan Liu Ming. Liu Ming mengangkat alisnya dan mencibir pada 4. Apakah kalian benar-benar harus bertarung di sini? Saya telah berjanji pada Nona Sa untuk membantunya menemukan ayahnya. Jika kamu ingin melakukannya sekarang, aku juga harus bertarung denganmu karena janjiku. Sachuer sedikit mulai oleh Liu Ming, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Aku akan menghentikan orang ini. Anda 3 hanya menangkap wanita itu. Ingatlah untuk membuatnya cepat dan tangkap dia hidup-hidup. Orang tua dengan rambut putih memberi perintah kepada 3 lainnya, lalu dia meluncurkan cahaya kuning yang menyilaukan ke Liu Ming. Bab 866, Boneka Negara Pemahaman Mistik. Teknik pengendalian pedang. Mata Liu Ming menyipit karena terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua berambut putih itu menjadi seorang pembudidaya pedang, dan dia cukup mahir dalam hal itu. Namun, dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa pedang terbang hanyalah senjata spiritual yang luar biasa, bukan pedang terbang roh yang sebenarnya. Saat berikutnya, pelangi pedang kuning melintas dan menebas Liu Ming terlebih dahulu. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga bergerak pada saat yang sama. Pria jangkung dan kurus itu membuka mulutnya dan memuntahkan pedang aneh yang setengah pedang dan setengah pedang. Pria kekar itu berteriak keras, lalu gada hitam setinggi orang muncul dengan kilatan hitam. Senjata spiritual sebesar itu sangat langka, tapi itu cukup cocok dengan tubuhnya yang kekar. Wanita muda itu melepaskan kerucut putih pendek, yang bertambah menjadi ukuran 30 meter. Mereka semua meneriakkan sembari menyerang Sachuer. Liu Ming mendengus dingin dan mengepalkan tangannya. Gas hitam pekat mengalir keluar dan membungkus lengannya dengan erangan naga. Dia mengguncang lengannya. Puff! Petik 2. Dengan dia di tengah, suara mendesis yang kuat tiba-tiba menyebar di sekelilingnya, dan 2 kepalan tangan yang terbungkus kepala naga hitam mengenai senjata spiritual yang masuk.
Suara keras. Pelangi pedang kuning segera bergetar, dan itu hancur berkeping-keping. Pedang terbang juga dilempar keluar oleh kekuatan yang tak tertandingi. Pedang terbang terus berkedip liar sambil memancarkan dengungan rendah. Tampaknya rusak parah oleh pukulan Liu Ming. Pria tua dengan rambut putih itu tampak pucat. Pedang terbang kuning ini terhubung dengan pikiran surgawinya, jadi kekuatan spiritualnya bergulir. Meskipun dia adalah seorang pembudidaya negara pelet nyata, dia hanya memadatkan 3 lubang negara pelet nyata kelas rendah. Di antara para pembudidaya real pelet state, kekuatannya juga yang terendah. Dia tentu saja tidak bisa menerima pukulan tirani Liu Ming, yang telah maju ke negara pelet Sudo. Setelah Liu Ming berhasil dengan pukulan, dia muncul di depan Sachuer dengan serangkaian bayangan. Dia mengerang dan meluncurkan kedua pukulan. Tinjunya dibungkus dengan gas hitam bergulir. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul di aliran udara yang disebabkan oleh pukulan, mencambuk pepohonan di sekitarnya. Beberapa cabang tipis patah. Senjata spiritual mereka yang baru saja mendekat bertabrakan dengan pukulan Liu Ming. Ledakan. Pusaran hitam segera menyedot semua 3 senjata spiritual, kemudian gas hitam mengembun menjadi matahari hitam yang terik. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan melonjak keluar. Gada, pedang panjang berbentuk aneh, dan kerucut pendek putih diterbangkan oleh pukulan itu. Cahaya mereka menjadi redup. Spiritualitas mereka juga jelas rusak. Mereka didorong mundur beberapa langkah dan menyemburkan seteguk darah pada saat yang bersamaan. Setelah mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka, mereka secara alami menatap Liu Ming dengan wajah ngeri. Tidak ada yang berani bergerak dengan mudah. Liu Ming dengan mudah menghancurkan senjata spiritual mereka. Pada saat ini, Sachuer hampir tidak bisa memegang pedang kristal di depannya, dan tangannya yang lain memegang senjata spiritual berbentuk jam pasir, yang membuat dinding pasir hitam di depannya. Ketika wanita itu melihat pemandangan itu, dia secara alami sama terkejutnya. Dibandingkan ketika Liu Ming berada di gurun aneh, dia jelas jauh lebih kuat. Kakak Liu, kamu, hati-hati. Tepat ketika Sachuer ingin mengatakan sesuatu, ekspresi Liu Ming tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meraih lengan Sachuer, dan gas hitam membungkus mereka berdua sambil mundur. Saat berikutnya, tangan ungu besar muncul entah dari mana dan meraih tempat Sachuer baru saja berdiri. Setelah semburan pasir dan batu yang berterbangan, cetakan telapak tangan raksasa dengan ukuran lebih dari 30 meter muncul di tanah. Sebagai senior negara surga, tidakkah menurutmu tidak sopan menyerang junior periode kristalisasi sepertiku? Liu Ming mengambil Sachuer dan melayang sekitar 30 meter. Dia menatap udara dengan hati-hati. Negara surgawi. Sachuer pertama kali memandang Liu Ming dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena dia akan ditangkap oleh tangan ungu besar. Setelah mendengar kata-kata Liu Ming, dia tampak ngeri lagi. Anda benar-benar dapat melihat melalui tempat tersembunyi saya. Kekuatan mentalmu benar-benar luar biasa. Di udara, ledakan riak cahaya ungu tiba-tiba muncul, lalu seorang pria parubaya muncul dan perlahan turun. Orang ini tampak muda dan memiliki fitur wajah biasa, tetapi dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Saat dia muncul, tekanan spiritual dari negara surgawi tanpa malu-malu menekan Liu Ming. Liu Ming hanya merasakan gas hitam yang beredar di seluruh tubuhnya, dan kekuatan raksasa menekan wajahnya. Dia segera mengerang, dan tubuhnya bergoyang tiba-tiba sebelum mendapatkan kembali stabilitasnya. Dinding pasir hitam di depan Sachuer runtuh seketika, lalu dia terhuyung mundur sejauh 8 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Ini bahkan setelah Liu Ming memblokir sebagian besar tekanan spiritual. Sachuer menatap pria dengan rambut acak-acakan dengan ngeri. Di halaman tidak jauh, keluarga Ouyang Kui tidak tahan lagi. Kebanyakan dari mereka langsung pingsan. Penatua Jian Yuan. Pria tua dengan rambut putih buru-buru membungkuk kepada pria dengan rambut acak-acakan. Pria dengan rambut acak-acakan melambaikan tangannya, dan mereka berempat minggir tanpa berbicara. Kamu pasti Liu Ming dari Sekte Taiking. Saya mendengar bahwa Anda menerobos ke negara pelet Sudo dengan bantuan harta keluarga Ouyang kami, bersihkan tembok indah, belum lama ini. Apakah Anda akan berbalik melawan keluarga Ouyang kami sekarang? Pria dengan rambut acak-acakan berbicara dengan ringan. Jangan berani, Junior selalu berterima kasih kepada keluarga Ouyang, tapi gadis ini dan aku sudah saling kenal sejak lama. Saya telah setuju untuk membantunya sebelumnya,
jadi saya tidak bisa melihatnya dibawa pergi. Pikiran Liu Ming dengan cepat berubah, lalu dia membungkuk sedikit dan berkata dengan sangat hormat. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar setelah maju ke negara pelet Sudo, dia tidak yakin apakah dia bisa mundur dengan aman bersama Sachuer. Tapi untungnya, dengan identitasnya sebagai murid batin Sekte Taiking, dia tidak takut pihak lain akan benar-benar menyakitinya. Jadi, dia tidak terlalu panik. Pria dengan rambut acak-acakan mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia melihat Liu Ming dari atas ke bawah lagi sebelum berkata dengan suara yang dalam. Meskipun kekuatanmu bagus, kamu hanya negara pelet Sudo belaka. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghentikan saya dengan kemampuan ini? Junior secara alami tahu bahwa saya bukan lawan senior, tetapi saya tidak bisa melihat Nona Sa dibawa pergi. Jadi, saya hanya bisa meminta senior untuk memberikan beberapa petunjuk. Liu Ming berkata dengan senyum masam. Haha, menarik. Saya, Ouyang Jianyuan, pertama kali bertemu seseorang dengan kultivasi rendah meminta saya untuk petunjuk sejak saya maju ke tahap surgawi. Jika saya benar-benar berkelahi dengan Anda, saya khawatir orang tua Tian Ge mungkin akan memeras keluarga Ouyang kami. Oke, saya tidak akan menggertak Anda dua junior. Selama kalian berdua bisa mengambil telapak tanganku, aku akan segera pergi. Kalau tidak, gadis kecil ini harus mengikutiku kembali ke keluarga Ouyang. Ouyang Jianyuan tertawa dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini, Liu Ming tidak bisa membantu tetapi ragu lagi. Oke, menurut kata-kata senior, jika kita tidak bisa mengambil telapak tangan senior, Chuer akan kembali dengan senior. Ketika Sachuer mendengar kata-kata itu, dia setuju dengan matanya yang cerah. Liu Ming mengerutkan kening. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Sachuer, pria dengan rambut acak-acakan itu mencibir. Sosoknya meledak menjadi cahaya ungu, lalu bayangan raksasa muncul di belakangnya saat tekanan spiritual menyebar. Fantasi raksasa itu penuh dengan udara ungu yang mengepul. Itu mengenakan jubah lebar yang sepertinya disulam dengan pola naga. Meskipun wajahnya kabur, hantu raksasa itu jelas mengenakan mahkota datar di kepalanya. Itu penuh dengan keagungan tertinggi. Ini adalah aspek fantasi dari keluarga Ouyang, kaisar asal. Murid Liu Ming menyusut setelah melihat ini. Ada banyak jenis teknik yang diturunkan di Sekte Taiking. Bahkan di puncak pintu bagian dalam, teknik yang dipraktikkan para murid sangat berbeda. Tapi ini tidak terjadi di keluarga Ouyang. Hampir semua orang di keluarga Ouyang mempraktikkan teknik yang sama, kaisar asal. Menurut catatan relevan yang dilihat Liu Ming di Sekte Taiking, nenek moyang keluarga Ouyang dulunya adalah keluarga kerajaan dari sebuah negara besar, dan teknik ini diciptakan oleh seorang kaisar yang berbakat. Begitu seseorang mengembangkan teknik ini untuk maju ke negara surga, aspek yang dia lepaskan akan menjadi hantu kaisar ini. Kekuatan teknik ini tidak terbatas. Liu Ming tidak berani mengabaikan. Saat dia hendak melakukan sesuatu, Sachuer tiba-tiba berjalan dan melepaskan bola emas dari lengan bajunya. Suara klik keluar. Setelah bola emas menjadi kabur, itu berubah menjadi boneka bentuk manusia dengan ketinggian 3 meter. Boneka itu ditutupi dengan tanda aneh yang berkedip-kedip di bawah sinar matahari. Tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas. Liu Ming menarik napas dalam-dalam. Boneka emas ini terlihat sangat familiar, yang merupakan boneka penjaga pribadi di samping Kaisar Boneka Selatan Qingling. Sachuer meluncurkan simbol emas ke boneka itu, lalu dua kapak emas berubah di tangannya setelah dua bunyi klik dan kilatan emas. Sepertinya ini adalah boneka rahasia dari Sekte Pekerjaan Alam. Di mana Anda mendapatkannya? Tapi gadis kecil, jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menerima pukulanku hanya dengan satu boneka, kamu salah. Pria dengan rambut acak-acakan melirik boneka bentuk manusia emas dengan terkejut, tapi dia mendengus dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, bayangan raksasa di belakang pria dengan rambut acak-acakan bersinar dengan cahaya ungu. Itu mengulurkan telapak tangan ungu raksasanya dan meraih Liu Ming dan Sachuer. Bab 867, Pertarungan antara keadaan pemahaman mistik. Wajah cantik Sachuer memucat saat dia hendak mengendalikan boneka untuk menyapa telapak tangan. Liu Ming berteriak keras, menjabat tangannya, dan memimpin untuk menyerang lebih dulu. Segera, gas hitam keluar dan menutupi seluruh tubuhnya. Itu berubah menjadi bola hitam raksasa seukuran paviliun. Itu tampak kokoh dengan pola roh ungu yang tak terhitung jumlahnya di atasnya.
Saat bola cahaya hitam baru saja terbentuk, telapak tangan ungu raksasa menghantamnya dengan kekuatan tak terbatas. Sebuah ledakan teredam. Bola cahaya hitam itu penyok oleh tangan besar seperti bola kulit. Tampaknya itu akan ditembus dengan satu pukulan. Meletus. Saat suara dingin Liu Ming datang dari bola cahaya hitam bergetar dan meledak terbuka, berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menuju ke telapak tangan ungu raksasa. Papa, dalam suara siulan yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan raksasa ungu bergetar sedikit di bawah cambuk lampu hitam. Melihat ini, pria dengan rambut acak-acakan lembut, tetapi lengan yang terentang oleh bayangan besar di belakang punggungnya hanya mendorong sedikit, dan telapak tangan ungu raksasa itu mengeras lagi. Sigil ungu muncul di atasnya saat ditekan lagi. Sebelum telapak tangan raksasa itu benar-benar jatuh, kekuatan pemenjaraan yang tak terlihat turun lebih dulu. Liu Ming hanya merasa bahwa udara di sekitarnya kencang, dan seluruh tubuhnya seberat gunung. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tirani, dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Dia ngeri. Tetapi pada saat ini, Sa Chuer di samping berteriak, dan boneka emas diblokir di depan Liu Ming dengan sekejap. Itu membesar seketika di tengah nyanyian, menjadi setinggi 30 meter. Secara bersamaan, tekanan spiritual yang besar naik ke langit. Telapak tangan ungu raksasa akan ditekan, tetapi dihentikan oleh tekanan spiritual ini. Mustahil. Pria dengan rambut acak-acakan merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tekanan spiritual ini, dan dia tiba-tiba berseru. Dia buru-buru membuat gerakan. Aspek raksasa menyemburkan sinar cahaya ungu. Lengan lainnya juga berubah menjadi tangan ungu raksasa lainnya dan menyerang boneka emas itu. Tapi boneka emas itu, yang tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan mata berbinar. Lengannya kabur dan meluncurkan dua bayangan tinju. Bum-bum. Petik 2. Satu bayangan tinju langsung menghancurkan telapak tangan ungu yang jatuh, dan bayangan tinju lainnya muncul di depan fantasi kaisar dan mengenainya. Fantasi kaisar diblokir dengan dua tangan, tetapi masih terhuyung-huyung oleh bayangan tinju dan segera menjadi tidak jelas. Pria dengan rambut acak-acakan menjerit dan menyemburkan seteguk darah. Mistik, memahami, boneka. Tetua negara surgawi keluarga Ouyang menjerit keras, lalu dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ada suara puff. Mata boneka emas itu berkedip untuk sementara waktu, dan itu mencibir. Saat ia melangkah maju dan menggerakkan lengannya, ia muncul di depan pria dengan rambut acak-acakan dan meluncurkan telapak emas ke arahnya. Suara siulan datang dari jari-jari emas, memberikan perasaan yang tak terhindarkan. Telapak tangan ini sepertinya bisa meraih seluruh dunia. Pria dengan rambut acak-acakan itu mengeluarkan teriakan tajam, lalu dia melesat ke seluruh langit dalam cahaya ungu. Tapi tidak peduli betapa hebatnya metode melarikan diri yang dia gunakan, 5 jari menangkapnya setelah menutup. Pria dengan rambut acak-acakan itu terjerat erat oleh rantai rune emas di telapak tangan. Pria dengan rambut acak-acakan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan boneka emas. Penatua Jian Yuan. Pria tua dengan rambut putih dan 4 lainnya tercengang saat ini. Liu Ming juga sedikit terpana, tetapi setelah dia melirik Sa Chuer, yang juga terpana di sebelahnya, dan rasa dingin yang muncul di wajah boneka emas itu, dia samar-samar memahaminya. Bolehkah saya tahu senior negara bagian mistik mana yang memiliki boneka ini? Keluarga Ouyang kami juga memiliki keadaan pemahaman mistik juga. Pria dengan rambut acak-acakan berjuang beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Dia segera berteriak pada boneka emas itu. Petik 2. Boneka emas itu tiba-tiba mendengus dingin, dan itu mengerahkan kekuatan. Pria dengan rambut acak-acakan mengerang dan menyemburkan seteguk darah lagi. Auranya langsung layu. Tepat ketika Liu Ming sedikit takut ketika melihatnya, air mata nyaring terdengar dari atas. Di suatu tempat di langit, celah hitam sepanjang 30 meter terbuka dari udara tipis. Boom! Petik 2. Sebuah telapak tangan ungu raksasa tiba-tiba muncul dari celah dan membantingnya ke bawah. Pola telapak tangan raksasa ini sangat jelas, buku-buku jari, rambut, terlihat jelas. Kecuali untuk warna khusus, ini tampak seperti telapak tangan daging asli yang telah diperbesar berkali-kali. Tekanan spiritual menakutkan yang dilepaskannya tidak kurang dari boneka emas. Petik 2. Boneka emas malah mencibir setelah melihat ini. Ini meluncurkan pukulan emas ukuran beberapa hektar ke langit.
Suara yang menghancurkan bumi. Dua lingkaran cahaya raksasa, satu ungu dan satu emas, saling bertabrakan di udara. Saat suara gemuruh keras datang dari langit, dua gelombang warna berbeda menyebar ke segala arah. Dalam suara berderak yang keras, semua pohon dan batu di bawah berguling seolah-olah angin topan telah menghancurkan tanah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini adalah pertempuran antara negara pemahaman mistik. Meskipun Liu Ming mencoba yang terbaik untuk menyalurkan gas hitam, dia masih didorong oleh angin kencang. Anggota keluarga Ouyang lainnya bahkan terlempar oleh angin. Kamu bisa memblokir pukulanku hanya dengan boneka. Kamu pasti kaisar boneka selatan di masa lalu. Setelah pukulan, tangan raksasa ungu tiba-tiba ditarik ke dalam celah di udara, tetapi celah itu tidak hilang, tetapi suara yang dalam keluar darinya dengan sangat jelas. Ya, itu aku. Anda keluarga Ouyang benar-benar pengganggu. Anda mencoba untuk menangkap murid saya dengan keuntungan nomor. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, itu akan menodai nama saya sebagai kaisar boneka. Boneka emas itu tertawa dua kali, lalu mencengkeram pria dengan rambut acak-acakan itu lebih keras. Pria dengan rambut acak-acakan bergetar dan menyemburkan beberapa suap darah. Auranya yang melemah semakin merosot. Ouyang Ming mempraktikkan teknik iblis sejati itu, apakah itu karena perintahmu? Suara tebal di celah itu berhenti, lalu berlanjut. Pria dengan rambut acak-acakan diabaikan. Kamu tidak bisa begitu saja menjebakku seperti itu, bukti apa yang kamu miliki? Mata boneka emas itu berkedip sedikit, dan itu masih berkata sambil tertawa. Lupakan saja, aku akan berurusan denganmu di masa depan. Begitu dia berbicara, celah besar di udara perlahan menutup dan akhirnya menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah muncul. Boneka emas itu mencibir dan membuang pria berambut acak-acakan itu. Pria itu jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, tubuh besar boneka emas itu juga perlahan menyusut, dan segera kembali ke ukuran aslinya. Itu berbalik dan menatap Liu Ming. Salam untuk senior King Ling. Melihat ini, Liu Ming buru-buru membungkuk. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa boneka di depan adalah King Ling, kaisar boneka selatan, dirinya sendiri. Yang mulia, Sa Chuer juga datang dengan terkejut dan gembira, dan dia buru-buru memberi hormat. Wanita itu tampaknya tidak menyangka bahwa King Ling akan tiba-tiba memiliki boneka emas itu. Hanya dalam beberapa tahun, kultivasimu meningkat cukup cepat. Kamu sepertinya tidak terlalu terkejut melihatku barusan. Boneka emas itu mengangguk pada Sa Chuer terlebih dahulu, lalu menoleh ke Liu Ming dan berkata dengan ringan. Junior memiliki beberapa peluang dalam beberapa tahun terakhir, jadi kultivasi saya hanya dapat meningkat sedikit. Adapun mengapa saya tidak terkejut, saya secara pribadi mengalami kekuatan boneka yang dimiliki oleh senior. Liu Ming menjawab dengan hormat. Apakah itu hanya sedikit peningkatan? Satu teratas di konvensi Tianmen, bahkan jika saya jauh di Wilderness Selatan, saya telah mendengar orang membicarakannya sejak lama. Itu. Boneka emas itu tersenyum lagi. Liu Ming secara alami berbicara dengan rendah hati lagi dan lagi. Oke, jangan bicara omong kosong. Berkat bantuan Anda, Chuer dapat menemukan tempat ini. Karena Anda membantu saya tentu saja akan memberi Anda keuntungan. Boneka emas berkata saat meluncurkan cahaya keemasan ke Liu Ming. Itu adalah jimat giok emas. Menggunakan jimat rahasia ini, tidak peduli berapa mil terpisah, kamu dapat menghubungiku. Anggap saja itu hadiahmu. King Ling berkata perlahan. Terima kasih, senior. Liu Ming terkejut sesaat, tetapi dia segera bereaksi dengan gembira. Dia dengan hati-hati menyingkirkan jimat giok. Mampu menghubungi pembangkit tenaga listrik mistik Comprehending State, nilai jimat giok ini dapat dibayangkan. Oke, Chuer, kamu harus melupakan mencari ayahmu dan kembali ke hutan belantara selatan bersamaku. Sebelum Sa Chuer bisa mengatakan apa-apa, boneka emas itu melepaskan cahaya keemasan yang membungkusnya dan bagian dalamnya. Cahaya keemasan naik ke langit dan terbang menjauh. Kaisar boneka selatan bahkan tidak memberi Sa Chuer dan Liu Ming kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Otot-otot di wajah Liu Ming berkedut, dan dia tersenyum pahit. Batuk. Petik 2. Pria dengan rambut acak-acakan tidak jauh, setelah batuk beberapa kali, perlahan berdiri dari tanah. Dia mengambil ramuan dari tangannya dan meminumnya. Bab 868, kembali ke Sekte Taïqing.
Oke, aku tidak menyangka kamu akan berkenalan dengan Mystic Comprehending State. Tidak heran Anda tidak menempatkan keluarga Ouyang kami di mata Anda, batuk. Pria dengan rambut acak-acakan itu mengucapkan beberapa patah kata dengan acuh tak acuh, lalu dia diinterupsi oleh batuk yang cepat. Pada saat ini, ada jejak kemarahan di wajahnya, dan jejak darah pulih di wajahnya. Auranya telah pulih sedikit, tetapi masih lemah. Jelas, cederanya tidak ringan sekarang. Senior salah paham. Junior tidak tahu bahwa Kaisar Boneka akan langsung memiliki boneka Nonasa. Kalau tidak, mengapa saya campur tangan dalam masalah ini? Liu Ming berkata dengan senyum masam. Kamu tidak perlu menggunakan Kaisar Boneka untuk menekanku. Aku akan memberitahu tuan keluarga tentang masalah ini. Karena gadis itu telah pergi, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi, segera pergi. Selain itu, jangan lupa bahwa Anda berutang budi kepada keluarga Ouyang kami. Ketika saatnya tiba, kami akan mengirimi Anda pesan. Pria dengan rambut acak-acakan mendengus dingin, lalu dia pergi bersama 4 orang lainnya yang tercengang. Dalam sekejap mata, di tempat pengasingan Ouyang Kui, hanya Liu Ming yang tersisa sendirian. Ouyang Kui dan keluarganya tampak pingsan. Setelah memeriksa dengan pikiran surgawi, dia menemukan bahwa mereka hanya dikejutkan oleh tekanan spiritual keadaan pemahaman mistik. Seharusnya tidak ada bahaya hidup. Liu Ming segera kembali ke halaman, menatap ke langit, dan wajahnya menjadi tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas ringan dan terbang menuju pintu keluar. Setelah meninggalkan tempat pengasingan Ouyang Kui, dia terus terbang menuju kota Nanming. Setelah setengah hari, lampu merah dengan cepat meninggalkan kota Nanming. Di lampu merah ada perahu batu giok terbang. Ada 2 sosok, satu besar dan satu kecil, duduk di atasnya. Mereka terbang ke suatu tempat di kejauhan. Beberapa bulan telah berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, di luar Piaohong Courtyard of Thousand Spirit Mountain Range, cahaya keemasan datang dari kejauhan. Liu Ming dalam jubah hijau terungkap darinya. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang adalah Ye Hao dengan mata emas tubuh spiritual murid Zamrud. Kali ini, setelah kembali ke sekte dari keluarga Ouyang, dia tidak langsung kembali ke rumah guanya, tetapi dia pergi ke aula urusan luar negeri terlebih dahulu dan menemukan seorang wakil yang bertugas merekrut murid. Setelah beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa jika para murid di sekte menemukan seseorang dengan fisik khusus atau ras alien, mereka tidak perlu menunggu perekrutan tahunan. Setelah diperiksa oleh wakil aula urusan luar negeri, mereka akan secara acak ditugaskan ke halaman luar. Selain itu, mereka juga dapat diperiksa langsung oleh halaman luar masing-masing, kemudian halaman dapat memutuskan apakah akan merekrut mereka. Situasi sebenarnya adalah bahwa, untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan berusaha untuk sumber daya dari sekte sebanyak mungkin, 8 halaman luar sering mencari murid-murid berbakat ini. Setelah beberapa pertimbangan, Liu Ming memutuskan untuk membawanya ke halaman Piaohong. Bagaimanapun, dia juga seorang murid dari Piaohong Courtyard. Jika dia membawa seseorang secara langsung, penguasa halaman Piaohong dan para deputi bisa merawatnya sedikit. Begitu mereka melangkah ke halaman Piaohong, mereka dihentikan oleh seorang murid tinggi yang tampak seperti seorang deputi. Berhenti, apa yang kalian berdua lakukan di halaman Piaohong? Tunggu sebentar, kamu, senior Liu Ming. Murid jangkung itu memandang Liu Ming dengan hati-hati, dan dia menjadi sangat hormat saat dia mengingat sesuatu. Rekan magang junior ini, Liu Ming tidak mengenal pemuda di depannya, dan dia bertanya sedikit terkejut. Saya seorang wakil murid, jadi wajar jika senior fellow apprentice Liu tidak mengenali saya. Tetapi ketika senior fellow apprentice Liu memenangkan tempat pertama dalam kompetisi utama di halaman luar, saya cukup beruntung untuk berpartisipasi, tetapi saya tidak bisa bertarung dengan senior fellow apprentice Liu. Setelah senior fellow magang Liu berpartisipasi dalam konferensi Tianmen atas nama sekte dan memenangkan tempat pertama, Anda telah dikagumi oleh 3.000 murid halaman Piaohong kami. Ngomong-ngomong, mengapa senior fellow apprentice Liu ada di sini hari ini? Mungkinkah, untuk anak ini, murid jangkung itu tampaknya menjadi pembicara. Setelah berbicara sebentar, dia hanya memperhatikan anak laki-laki di samping Liu Ming dan dia bertanya demikian. Saya mendengar bahwa seorang murid dengan tubuh spiritual khusus dapat memasuki halaman luar sebagai murid luar hanya setelah melewati pemeriksaan.
Liu Ming mengangguk dan bertanya dengan sedikit senyum. Tubuh spiritual khusus. Ini benar. Omong-omong, halaman Piaohong kami tidak dapat merekrut murid-murid berbakat itu selama beberapa tahun. Jika tidak, para murid ini dapat membuat kemajuan pesat hanya dalam beberapa tahun dan menunjukkan kekuatan mereka dalam kompetisi utama sehingga mereka dapat memenangkan lebih banyak sumber daya untuk halaman kita. Mungkinkah? Murid jangkung itu berbicara lagi, lalu dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatap bocah itu dengan tatapan aneh. Liu Ming tidak menjawab secara langsung, tapi dia mengulurkan telapak tangan dan menepuk bahu Ye Hao dengan ringan. Sebuah kekuatan spiritual halus segera memasuki tubuh Ye Hao di sepanjang telapak tangan. Dia sedikit gemetar, lalu perasaan mati rasa menyerangnya. Cahaya keemasan samar melintas di matanya. Murid jangkung itu bersemangat setelah melihat ini. Rekan senior magang Liu, jika saya tidak salah, anak ini memiliki murid spiritual. Tepat sekali. Dalam hal ini, bisakah dia bergabung dengan Piaohong Courtyard secara langsung? Liu Ming mengangguk dan berkata dengan tenang. Itu tentu saja, tapi sayangnya, Master Halaman Jiang telah bepergian selama lebih dari setengah tahun, dan Wakil Master Halaman Liang juga pergi keluar untuk melakukan misi sekte setengah bulan yang lalu. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan bagi mereka untuk kembali. Lagi pula, yang terbaik adalah membiarkan Master Halaman memeriksa murid tubuh spiritual khusus yang langka ini. Setelah dia mengkonfirmasinya, Halaman akan menempatkan semua sumber daya untuk mengolahnya. Murid jangkung itu melirik bocah itu dengan hati-hati sebelum berkata dengan gembira kepada Liu Ming. Karena Tuan Halaman dan Wakil Tuan Halaman tidak ada di sini, saya akan membawanya nanti. Liu Ming sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Tunggu sebentar, sebenarnya, meskipun aku hanya seorang wakil murid, menurut aturan, aku bisa mengaturnya untuk menetap di Piaohong Courtyard terlebih dahulu. Jadi, saya akan membiarkan dia tinggal di halaman Piaohong dulu. Segera setelah 2 master halaman kembali, saya akan segera membiarkan mereka memeriksa tubuh spiritualnya. Apakah Anda baik-baik saja dengan pengaturan ini? Murid jangkung itu berkata dengan tergesa-gesa setelah berpikir cepat. Sungguh merepotkan membawa anak ini kembali ke rumah guaku. Jika itu masalahnya, maka saya harus merepotkan rekan magang junior untuk membuat pengaturan. Liu Ming hanya berpikir sedikit, dan dia menyetujuinya. Senior rekan magang Liu tidak harus begitu sopan, murid tinggi melambaikan tangannya dan berkata. Ye Hao, senior ini akan mengatur untukmu. Apakah Anda benar-benar bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan di masa depan, itu tergantung pada usaha Anda sendiri. Liu Ming berbalik dan berbisik kepada anak laki-laki di sampingnya. Setelah mendengarkan ini, bocah 9 tahun itu mengangguk lagi dan lagi dengan bingung. Rekan senior magang Liu, Anda dapat yakin untuk menyerahkan pria kecil ini kepada saya. Murid jangkung itu menepuk dadanya dan berkata. Dia memandang Ye Hao seperti melihat harta yang berharga. Itu tidak aneh karena bisa memperkenalkan murid tubuh spiritual seperti itu sudah merupakan pujian. Begitu jiwanya tercerahkan dan jika bakatnya sangat bagus, maka manfaat yang didapatnya pun tidak sedikit. Sekarang setelah semuanya selesai, Liu Ming tidak tinggal di sini. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada wakil murid. Setelah menginstruksikan Ye Hao beberapa patah kata, dia meninggalkan aula utama halaman Piaohong. Setelah keluar dari aula utama, dia terbang menuju rumah guanya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke rumah gua. Begitu Liu Ming memasuki pintu, dia menepuk 2 tas kulit. Gas hitam keluar dan berubah menjadi sier dalam tule hitam. Menguasai. Sier membungkuk ke arah Liu Ming. Liu Ming mengangguk, lalu dia memeriksa tas kulit lainnya dengan pikiran surgawi dan tidak bisa menahan senyum. Feier meringkuk di dalam tas kulit dan terdengar tertidur, sama sekali mengabaikan pemanggilannya. Liu Ming menggelengkan kepalanya. Setelah menginstruksikan Sier untuk berlatih sendiri, dia bergegas ke ruang rahasia. Dia pikir tidak akan lama untuk mengunjungi keluarga Ouyang, tetapi tiba-tiba butuh lebih dari setengah tahun. Sekarang setelah dia kembali ke sekte, dia akhirnya bisa mengkonsolidasikan wilayahnya dengan ketenangan pikiran. Setelah sebatang dupa, di ruang rahasia, Liu Ming duduk bersila di atas futon. Dalam botol hijau zamrud di sampingnya, ada 2 pil dengan 3 pola obat mujarab. Ramuan itu tampak sejelas batu giok. Ini adalah pil roh Yun kelas pelet. Saat kultivasinya meningkat, efek pil roh Yun juga menurun.
Setelah maju ke negara pelet Sudo, pil spiritual Yun yang normal tidak berpengaruh padanya. Bahkan pil roh Yun dari kelas tanpa cacat memiliki sedikit efek. Untungnya, dia hanya menjual pil roh Yun biasa sebelumnya, dan sebagian besar pil kelas sempurna disimpan. Meskipun efeknya tidak jelas, itu masih memiliki efek yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya bermeditasi. Baginya, tidak realistis untuk meninggalkan sekte untuk menemukan bahan untuk disempurnakan, jadi dia hanya menghabiskan sisa pil terlebih dahulu. Setelah Liu Ming memikirkannya, dia mengulurkan pil roh Yun di antara kedua jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, dia menutup matanya dan mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan bermeditasi dengan tenang. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Karena dia tidak mengganggu orang lain ketika dia kembali, tahun ini cukup tenang. Tidak ada yang datang untuk mengganggu kultivasinya. Pada hari ini, ada suara teredam saat pintu batu ruang rahasia didorong terbuka dari dalam. Liu Ming berjalan keluar dari sana. Dalam 3 tahun terakhir, dia pada dasarnya telah menggunakan ramuan yang meningkatkan kekuatan spiritual di tangannya, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat jauh dari sebelumnya. Pada saat ini, Liu Ming telah mengkonsolidasikan negara pelet Sudo. Kristal kekuatan spiritual bersinar dengan cahaya ungu perak di lautan kesadaran. Kekuatan spiritualnya penuh. Dia bisa membuat persiapan terakhir untuk maju ke Real Pelet State. Bab 869, Fakta tentang pelet asli. Meskipun Luohu berjanji untuk membantu dengan mengorbankan vitalitasnya, dia masih harus melakukan bagiannya. Bukan gayanya untuk menggantungkan harapannya pada orang lain. Setelah Liu Ming berpikir begitu, dia perlahan berjalan menuju pintu. Begitu dia melangkah keluar dari rumah gua, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju puncak utama Valen Serene Peak. Hanya beberapa hari yang lalu, dia menerima berita bahwa Yin Jiuling telah kembali ke Valen Serene Peak melalui susunan dis. Kebetulan dia juga telah menyelesaikan retretnya, jadi dia berencana untuk mengunjungi dan menanyakan tentang memecahkan kemacetan negara pelet nyata. Ketika dia membaca buku-buku di paviliun kitab suci, dia juga belajar tentang kondensasi pelet asli secara rinci. Dia tahu betul bahwa memadatkan pelet asli adalah tahap yang sangat penting di jalan kultivasi. Dia harus bertanya pada Yin Jiuling tentang misteri di dalamnya. 10 menit kemudian, di tengah aula dekat puncak utama Valen Tenang Peak, Yin Jiuling memegang secangkir teh spiritual harum di kursi utama dan menyesap beberapa teguk dari waktu ke waktu. Liu Ming dalam kostum Valen Serene Peak berdiri di depannya. Baik sekali. Tampaknya perjalanan Anda ke keluarga Ouyang telah berjalan dengan baik, dan Anda tampaknya telah mengkonsolidasikan negara pelet Sudo juga. Yin Jiuling berkata sambil tersenyum tipis. Murid dapat memasuki negara pelet Sudo dengan sangat lancar berkat bantuan Tuan, jika tidak, bagaimana saya bisa menembus kemacetan dengan begitu mudah? Liu Ming membungkuk hormat kepada Yin Jiuling dan berkata, saya hanya menerima Xiao Wu dan Anda sebagai murid langsung saya dalam hidup saya, tentu saja saya berharap Anda berdua bisa lebih baik dari rekan-rekan Anda. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya berpikir untuk mencapai hambatan dari negara pelet nyata, kan? Yin Jiuling melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Guru benar, murid ada di sini untuk bertanya kepada Tuan tentang memadatkan pelet asli. Liu Ming menjawab dengan anggukan. Benar, lebih baik merencanakan lebih awal untuk memecahkan kemacetan negara pelet nyata. Yin Jiuling mengelus jubah lengannya dengan ringan dan mengangguk setuju. Tidak mudah untuk mencapai negara pelet Sudo, tetapi terus terang, itu hanya dapat dianggap sebagai persiapan awal untuk memadatkan pelet asli. Langkah terakhir menghancurkan kristal untuk membentuk pelet memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah tanpa bantuan eksternal. Ini berbeda dengan kemajuan sebelumnya. Tidak hanya membutuhkan kultivator untuk memiliki bakat yang baik, tetapi ia juga harus melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk potensi batin. Hanya dengan begitu dia dapat melihat sekilas peluang untuk menyingkat Real Pelet. Petik 2. Di seluruh benua langit tengah, ada banyak orang yang telah terjebak di negara pelet Sudo selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Apa kamu tahu kenapa? Yin Jiuling berkata begitu, dan dia berhenti lagi. Pasti karena kesempatan ini sangat sulit didapat. Liu Ming menjawab setelah berpikir sejenak. Ini hanya salah satu aspeknya. Sebelum Xiao Wu meminta untuk memasuki jalan hantu jahat sehingga dia dapat terus berlatih dalam keadaan yang sangat berbahaya dan mencari kesempatan ini. Namun,
Kesempatan ini tidak mudah didapat, tetapi mereka yang dapat maju ke negara pelet sudo di Sekte Taiking kami juga tidak sederhana. Banyak dari mereka yang masih mampu menangkap peluang ini. Alasan utamanya adalah proses kondensasi real pelet sangat berbahaya. Kebanyakan orang gagal pada tahap ini. Setelah pelet asli gagal mengembun, vitalitas seseorang akan rusak parah. Kultivasinya bahkan akan turun beberapa alam juga. Meskipun tidak sulit untuk pulih ke kultivasi aslinya, dia membutuhkan setidaknya 6 tahun jika tidak lebih dari belasan tahun sebelum dia dapat memadatkan pelet sudo lagi. Namun, apakah ada cara untuk meningkatkan peluang memadatkan pelet asli? Liu Ming sedikit terkejut, tetapi dia segera bertanya dengan gugup. Setelah Anda mencapai level ini, hanya ada sedikit bantuan eksternal yang dapat membantu Anda menembus kemacetan. Bahkan jika ada, Anda tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Tetapi secara umum, semakin banyak kristal kekuatan spiritual, semakin murni kekuatan spiritual, semakin besar kemungkinan untuk memadatkan pelet asli. Yin Jiuling berkata tanpa berpikir. Oh, guru pasti menyarankan saya untuk lebih meredam kekuatan spiritual saya. Liu Ming bergumam. Jika kamu dapat menahan kesepian dan meredam kekuatan spiritualmu beberapa kali, itu secara alami akan sangat bermanfaat ketika memadatkan pelet asli. Hehe, sangat disayangkan bahwa meskipun semua orang tahu kebenaran ini, berapa banyak orang yang dapat bertahan dari stagnasi kultivasi selama puluhan atau bahkan ratusan tahun hanya untuk meredam kekuatan spiritual. Yin Jiuling tertawa. Liu Ming mendengar kata-kata itu dan menunjukkan tatapan serius. Selain itu, setelah mencapai real pellet state, masih ada perbedaan kekuatan antara pembudidaya real pellet state. Menurut kualitas pelet asli, dapat dibagi menjadi 3 lubang kelas rendah, 6 lubang kelas menengah, 9 lubang kelas atas, dan 12 lubang kelas luar biasa. Dengan demikian, kondensasi real pellet adalah langkah yang sangat penting. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh di jalan kultivasi, yang terbaik adalah menyingkat kelas atas atau bahkan pellet nyata kelas luar biasa. Paling tidak, itu harus kelas menengah. Tidak ada kekurangan pembudidaya negara pelet nyata di benua langit tengah, tetapi kebanyakan dari mereka secara paksa memadatkan 3 lubang pelet nyata kelas rendah melalui bantuan eksternal. Mereka bahkan tidak menemukan sekilas peluang. Para pembudidaya real pellet state ini bahkan tidak bisa melawan murid-murid periode kristalisasi dari 4 sekte kuno. Jadi, jika Anda ingin sukses di jalan kultivasi, Anda harus mengingat ini. Murid akan mengingat ajaran guru. Liu Ming menjawab dengan hormat, tetapi pikirannya berubah tajam. Meskipun dia memiliki 153 kristal kekuatan spiritual yang luar biasa dan kekuatan spiritualnya telah disempurnakan oleh gelembung kecil misterius, yang membuat kekuatan spiritualnya jauh lebih murni daripada pembudidaya biasa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa dengan gegabah memadatkan pelet nyata sekarang. Lagi pula, menurut kata-kata Yin Jiuling, sekali kondensasi gagal, akan lebih sulit lagi untuk mengembun untuk kedua kalinya. Jika dia menggunakan bantuan eksternal untuk memadatkan pelet nyata secara paksa, dia hanya bisa memadatkan pelet nyata kelas rendah. Tentu saja, dia tidak ingin melihat hasil ini. Mengenai cobaan hidup dan mati yang disebutkan oleh Yin Jiuling, meskipun dia telah mengalami banyak pertempuran dalam ilusi, karena itu hanya ilusi, dia tidak memiliki pengalaman hidup dan mati. Adapun cara menerobos dan menyingkat pelet nyata setelah menemukan peluang, dia perlu mencari bantuan. Setidaknya, Luohu berjanji untuk membantunya. Tampaknya jika dia ingin menemukan sekilas peluang untuk menerobos negara pelet nyata, dia harus seperti kakak senior Wu-nya. Tuan, murid juga ingin memasuki jalan hantu jahat untuk mencari kesempatan menemukan terobosan. Setelah beberapa pemikiran, Liu Ming berkata dengan ekspresi serius. Menilai dari kinerja konvensi Tianmen dan kultivasi Anda saat ini, tidak apa-apa untuk mendaftar ke jalan hantu jahat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak aplikasi dari 4 sekte kuno untuk memasuki jalan hantu jahat, sehingga kuota saat ini sangat rendah. Bahkan jika saya merekomendasikan Anda harus membayar sejumlah poin kontribusi sekte untuk masuk. Selain itu, jalan hantu jahat sangat berbahaya, dan Xiaohu belum kembali selama beberapa dekade, jadi sebaiknya Anda melakukan persiapan sebanyak mungkin dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Yin Jiuling tidak menunjukkan keterkejutan saat mendengar ini. Setelah beberapa pemikiran, dia mengangguk dan setuju. Terima kasih Tuan. Liu Ming mengucapkan terima kasih dengan sedikit kegembiraan.
Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Penatua esoteris Han ingin bertemu denganmu. Sepertinya dia bermaksud menggunakan seni mistik pedang yang unik dengan imbalan setengah dari pasir sungai bintang di tanganmu. Anda bisa pergi ke sana ketika Anda bebas. Yin Jiuling tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan ringan. Penatua esoterik Han, pasir sungai bintang. Murid mengerti. Liu Ming tercengang pada awalnya, tapi dia langsung setuju. Penatua Han yang esoteris ini secara alami adalah penatua berjubah abu-abu yang menemani Master Sekte Tian Ge ke konvensi Tianmen. Tidak aneh baginya untuk mengetahui bahwa Liu Ming mendapatkan pasir sungai bintang dari alam rahasia Tianmen. Jangan khawatir, meskipun penatua Han berasal dari puncak Tianjian, dia memiliki hubungan yang baik dengan puncak kita. Anda pasti tidak akan menderita kerugian dalam pertukaran ini. Rumah guanya berada di gunung di belakang puncak Tianjian. Anda hanya perlu bertanya-tanya setelah sampai di sana. Yin Jiuling berkata sambil tersenyum. Setelah itu, Yin Jiuling mengobrol dengan Liu Ming dan memberinya 2 botol ramuan untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Dia melambaikan jubah lengan bajunya untuk melihat Liu Ming. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yin Jiuling, dia meninggalkan rumah gua dan pergi ke puncak Tianjian di mana penatua Han berada. Sepanjang jalan, Liu Ming kebetulan melewati aula segala sesuatu, jadi dia masuk untuk menanyakan tentang jalan hantu jahat. Akibatnya, setelah bertanya, dia mengetahui bahwa dibutuhkan 1 juta poin kontribusi dan token Master Puncak untuk memasuki jalan hantu jahat. Untuk membayar 4 juta poin kontribusi yang dia miliki sebelumnya, dia sekarang hanya memiliki sedikit yang tersisa di tangannya, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Hanya poin kontribusi yang didistribusikan ke murid dalam setiap bulan memiliki 400.000 hingga 500.000 setelah beberapa dekade. Selain itu, dia bisa meluangkan waktu untuk mengambil lebih banyak tugas pemberitahuan Suan. 1 jam kemudian, di luar gunung kecil yang tidak mencolok di belakang puncak Tianjian, cahaya hitam keluar. Saat dia baru saja memasuki beberapa mil di dalam puncak, dia merasakan roh yang kental bergegas ke wajahnya. Pemandangan di depan sedikit berubah, dan gerbang batu abu-abu yang megah setinggi belasan meter di kaki gunung tiba-tiba terlihat. Di atas gerbang batu ada pedang sepanjang 6 meter. Pedang raksasa itu sepertinya berkedip-kedip dengan cahaya spiritual. Setelah Liu Ming mendarat di depan gerbang batu, dia menyentuh pedang raksasa di gerbang batu. Saat berikutnya, dia hanya merasakan pedang ki hijau samar bergerak dengan lembut di antara ujung jarinya seolah-olah itu memiliki spiritualitas. Itu sangat indah. Tepat ketika dia hendak mengetuk gerbang, pedang raksasa hijau di atas gerbang batu tiba-tiba melintas, dan gerbang batu perlahan terbuka. Suara rendah dan serak datang dari dalam. Kamu seharusnya menjadi keponakan murid Liu, masuklah. Ya, ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia segera menanggapi dengan ekspresi hormat dan berjalan mendekat. Dia memasuki gerbang batu, melewati koridor batu abu-abu biasa dengan panjang lebih dari 30 meter dan datang ke aula dengan luas hanya 30 meter. Tempat di mana sesepuh esoteris negara surga tinggal jauh lebih sederhana daripada rumah gua Yin Jiuling. Bab 870, Seni Pedang Fusi. Ada beberapa meja dan kursi berukir batu abu-abu di aula, dan beberapa rune hijau seukuran kepalan tangan tersebar di sekitar dinding. Dari waktu ke waktu, aura samar dipancarkan, yang menerangi seluruh aula. Di atas futon kuning di sudut aula, seorang pria berjubah abu-abu duduk di atasnya dengan mata tertutup, dan dia melantunkan sesuatu. Pada saat yang sama, pedang hijau kecil dengan panjang 3 meter terus berputar bola-balik di atas kepalanya saat dia mengubah gerakan terus-menerus. Cahaya hijau tebal namun lembut terpancar dari pedang kecil itu, menggambarkan kepala raksasa naga hijau berukuran 3 meter di udara. Melihat ini, Liu Ming tidak berani mengganggunya, jadi dia hanya bisa berdiri diam di pintu masuk aula, memperhatikan pemandangan ini dengan amah. Seni mistik semacam ini, yang menggunakan pedang ki untuk membungkus pedang terbang untuk menggambar, tampaknya umum, tetapi tidak mudah untuk mengontrol arah pedang ki. Setelah belasan menit, seekor naga raksasa dengan panjang 12 meter berkeliaran di aula. Tetapi setelah beberapa detik, ketika pria berjubah abu-abu tiba-tiba membuka matanya, dia memberi isyarat dan mengucapkan, kembali. Mata naga itu bersinar terang, lalu naga raksasa 12 meter itu menghilang perlahan dan menghilang. Pria berjubah abu-abu berdiri, melambai pada Liu Ming dengan sedikit senyum untuk memintanya datang,
dan duduk di kursi batu di dekatnya. Liu Ming menyapa kakek tua. Liu Ming melangkah maju dan membungkuk hormat. Keponakan murid Liu tidak harus begitu sopan. Faktanya, kali ini saya memanggil Anda ke sini, terutama karena saya ingin menukar setengah dari pasir sungai bintang Anda dengan seni mistik pedang saya. Pria berjubah abu-abu berkata terus terang. Murid telah mendengar dari master tentang ini. Liu Ming menjawab dengan hormat. Pasir sungai bintang adalah bahan tempa yang langka. Saya sudah lama mencarinya. Saya tidak berharap Anda mendapatkan tas dari Tianmen Secret Realm kali ini. Omong-omong, seni mistik pedang yang saya tukar dengan Anda terkait dengan pasir sungai bintang. Seni mistik ini dapat menggabungkan pasir sungai bintang menjadi pedang terbang roh sejati melalui cara khusus. Dengan cara ini, tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan pedang terbang, tetapi juga dapat menghasilkan keterampilan baru. Lebih penting lagi, ini memungkinkan Anda untuk menempa SWOT Maru tanpa harus menunggu sampai Anda mencapai Real Pellet State. Pria berjubah abu-abu tersenyum dan berkata perlahan. Apa, saya bisa menempa SWOT Maru dengan kultivasi di bawah Real Pellet State? Meskipun Liu Ming selalu tenang, dia tidak bisa tidak kehilangan suaranya. Setelah pedang terbang roh sejati ditempa menjadi pedang Maru, itu bukan lagi prototipe senjata ajaib tetapi senjata ajaib sejati. Tidak hanya itu tak terduga, perbedaan kekuatan adalah dunia yang terpisah. Tetapi karena ini, senjata spiritual lainnya dapat disempurnakan menjadi senjata sihir sejati sebelum seseorang mencapai keadaan pelet nyata, tetapi ini tidak mungkin untuk pedang terbang roh sejati. Jika tidak ada yang lain, niat pedang menakutkan yang berasal dari menempa pedang Maru benar-benar di luar kendali para pembudidaya pedang di bawah negara pelet nyata. Oleh karena itu, hanya negara pelet nyata dan di atasnya yang dapat menempa pedang Maru, yang hampir merupakan hal yang terkenal di kalangan pembudidaya pedang. Grand Elder esoteris negara surgawi ini benar-benar mengatakan bahwa seni mistik ini dapat membiarkan dia menempa pedang Maru di bawah negara pelet nyata, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan Liu Ming. Menurut rencana awal Liu Ming, dia hanya akan berpikir untuk menempa pedang Maru setelah memadatkan pelet asli. Kalau tidak, dia tidak akan memalsukan kantong pedang atribut Void terlebih dahulu. Lagi pula, setelah pedang Maru ditempa, itu perlu dipelihara di kantong pedang selama beberapa dekade untuk benar-benar menyelesaikan penempaan. Selama periode ini, dia tidak bisa begitu saja menggunakan pedang terbang roh sejati, jika tidak, usahanya sebelumnya akan sia-sia dan dia harus memeliharanya selama beberapa dekade lagi. Jika dia mendapatkan seni mistik ini, dia bisa menempa pedang Maru sebelum memadatkan pelet asli, yang bisa langsung meningkatkan kekuatannya. Apakah murid keponakan Liu bersedia menukarnya? Saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan memaksa Anda dalam hal ini. Pria berjubah abu-abu itu tidak langsung menjawab pertanyaan Liu Ming, tapi dia menatap Liu Ming dan berkata dengan ringan. Murid tentu saja bersedia. Kali ini, Liu Ming hanya berpikir sedikit, dan dia menyetujuinya. Dia mengeluarkan tas kain abu-abu dan meletakkannya di atas meja batu. Bang! Tas kain abu-abu yang berat itu terbanting ke meja batu. Pria berjubah abu-abu itu meraih dengan satu tangan dengan mudah, lalu dia mengguncangnya. Suara gemerisik datang dari tas kain, kemudian gumpalan cahaya bintang datang dari tas kain saat bukaannya dilonggarkan. Dia mengambil beberapa pasir dari tas kain, menggosoknya di tangannya 2 kali, dan meletakkannya di depan matanya untuk memeriksanya dengan cermat. Matanya menjadi lebih dan lebih bersemangat. Ini benar-benar pasir sungai bintang. Pria berjubah abu-abu segera tertawa terbahak-bahak setelah pemeriksaan, lalu dia mengeluarkan botol ungu kecil dan menjentikkan tas kain. Sebuah cahaya keemasan menyapu keluar dari tas kain sebagai gumpalan cahaya bintang terbang ke dalam botol ungu kecil. Setelah beberapa saat, pria berjubah abu-abu menghentikan gerakan itu, menyimpan botol ungu kecil di lengan bajunya, mengangguk puas dan menyerahkan setengah kantong pasir sungai bintang yang tersisa kepada Liu Ming. Liu Ming mengambil tas itu dengan kedua tangan. Setelah memeriksa apakah ada pasir sungai bintang setengah di dalam kantong kain, dia dengan hati-hati menyimpannya kembali di cincin Sumeru. Karena saya telah mengambil pasir sungai bintang Anda, saya akan menyerahkan seni mistik ini kepada Anda. Pria berjubah abu-abu berkata, dan dia mengeluarkan buku biru muda yang sedikit rusak dari lengan bajunya dan melemparkannya ke Liu Ming. Terima kasih Penatua Han. Liu Ming mengulurkan tangannya untuk mengambil alih buku itu.
Dia membalik-baliknya dengan kasar dan menemukan bahwa sebagian besar terkait dengan peleburan pedang terbang. Beberapa tulisan tangan masih segar seolah-olah ditambahkan belum lama ini, yang sepertinya merupakan pengalamannya sendiri. Buku ini didasarkan pada berbagai seni mistik terkait. Saya menyebutnya, seni pedang fusion Star River. Biasanya, bahan tempa hanya bisa dilebur menjadi pedang terbang roh sejati setelah ditempa menjadi pedang maru. Namun, pasir Sungai Bintang bukanlah bahan biasa. Anda bisa memahami misterinya setelah membaca buku ini. Juga, saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah menggabungkan pasir Sungai Bintang, pedang terbang roh sejati dapat mengeluarkan kekuatan tak terbatas dari Sungai Bintang, tetapi jika Anda menggabungkan terlalu banyak, itu akan mempengaruhi spiritualitas pedang terbang. Menurut perkiraan saya, hanya 1/10 dari setengah tas yang cukup. Anda dapat mengetahui tentang metode menempa pedang maru di paviliun kitab suci. Pria berjubah abu-abu bangkit dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Liu Ming, lalu dia berbalik dan berjalan menuju pintu batu di belakang aula. Murid akan mengingat kata-kata kakek tua. Liu Ming mengangguk lagi dan lagi. Kau sangat berbakat dalam teknik pedang. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang budidaya pedang, Anda dapat datang dan bertanya kepada saya kapan saja. Oke, aku sedikit lelah. Kamu bisa pergi sekarang. Pria berjubah abu-abu menasihati Liu Ming lagi, lalu dia memintanya pergi. Terima kasih kakek tua. Liu Ming sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Setelah meletakkan buku itu di lengan bajunya, dia meninggalkan aula setelah membungkuk dalam-dalam. Setelah dia berjalan keluar dari rumah gua penatuahan, gerbang batu abu-abu di belakangnya perlahan menutup lagi, dan pedang raksasa hijau di atas gerbang batu itu berkedip lagi dan lagi, melepaskan gelombang pedang ki yang lembut. Pada saat ini, Liu Ming merasa bahwa Void Sword di kantong pedang bergema dengan samar. Dia tidak segera pergi, tapi dia menyentuh kantong pedang. Sebuah cahaya keemasan meledak keluar dari kantong pedang dan berputar di depan gerbang batu. Itu berlangsung selama sekitar seperempat jam. Ki pedang hijau di atas gerbang batu hanya bertabrakan dengan lembut dengan ki pedang emas pucat yang dilepaskan oleh Void Sword, tetapi tidak ada hal lain yang terjadi. Liu Ming tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu, jadi dia menggunakan pedang jari untuk meluncurkan ki pedang tak terlihat untuk diselidiki, tapi dia masih tidak bisa memahami misterinya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjauhkan pedang emas kecil itu. Setelah itu, dia terbang kembali ke rumah guanya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia, penatuahan sedang duduk bersila, bermain dengan botol ungu kecil di tangannya. Saya hanya mendengar bahwa pedang terbang roh sejati Liu Ming memiliki beberapa atribut khusus, tetapi saya tidak mengharapkannya untuk memicu pesona di gerbang batu saya. Sepertinya dia tidak boleh diremehkan. Selama ratusan tahun, hanya pedang terbang Lai yang bisa memiliki kekuatan seperti itu sebelum ditempa menjadi pedang maru. Sangat disayangkan bahwa Liu Ming tidak bergabung dengan puncak Tianjian untuk fokus pada budidaya teknik pedang. Setelah pria berjubah abu-abu menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dia memasukkan botol ungu kecil ke dalam jubah lengan bajunya, menutup matanya dan bermeditasi. 1 jam kemudian, Liu Ming kembali ke rumah guanya. Setelah dia menutup pintu gua dan mengaktifkan semua mantra, dia pergi ke ruang rahasia lagi. Dia tidak sabar untuk membaca Seni Pedang Fusion Star River. Setelah lebih dari setengah jam, dia meletakkan buku itu ke samping, sedikit mengernyit dan menunjukkan pandangan berpikir. Menurut catatan buku ini, seni mistik semacam ini yang menggabungkan pasir Sungai Bintang menjadi pedang terbang tidaklah rumit. Dia hanya perlu mempelajari seni mistik fusi unik yang dicatat dalam buku, yang menggunakan pedang ki untuk secara khusus memproses pasir Sungai Bintang, kemudian menggunakan susunan pemurnian pengorbanan untuk mengintegrasikannya ke dalam pedang terbang roh sejati. Namun, metode fusi ini harus diselesaikan satu kali dan tidak dapat digabungkan berulang kali. Seperti yang dikatakan penatuahan sebelumnya, jumlah pasir Sungai Bintang yang menyatu akan secara langsung memengaruhi spiritualitas pedang terbang. Jika melebur terlalu banyak, kekuatan bintang akan menyebarkan ki pedang terbang yang mempengaruhi kekuatannya. Bagian dari 1/10 yang disebutkan oleh penatuahan hanyalah perkiraan berat, itu tidak terlalu tepat, yang benar-benar membuat Liu Ming sakit kepala. Tapi untungnya, dia bisa menggunakan ilusif demonik pupil untuk menempa berulang kali sehingga dia bisa menangkap pasir Sungai Bintang dalam jumlah yang sesuai.
Begitu dia memikirkan ini, dia terus membaca buku itu. Bab 871, Pedang Void Baru. Setelah hanya 3 hari, dia sudah memahami seni mistik menggunakan pedang Qi untuk mencium pasir Sungai Bintang. Liu Ming beristirahat 1 hari lagi untuk memulihkan kondisi mentalnya menjadi yang terbaik, lalu dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke tablet surgawi di lautan kesadaran. Setelah beberapa saat, di ruang abu-abu, Liu Ming sedang duduk bersila. Di depannya ada susunan sihir emas pucat berukuran sekitar 3 meter. Di atas barisan, pedang emas 2 kaki 8 inci mengambang tak bergerak. Di tengah barisan, tas kain putih biasa diletakkan di bawah lapisan tirai cahaya kemasan. Itu adalah 1/10 dari pasir Sungai Bintang yang disiapkan khusus oleh Liu Ming. Cahaya bintang perlahan meluap dari tas kain, dan itu memenuhi susunan seperti galaksi yang dipenuhi bintang di dalam lingkaran. Pada saat ini, ekspresi Liu Ming berubah. Dia membuat gerakan, dan Void Sword meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Pedang Qi emas langsung masuk ke tirai cahaya keemasan. Selanjutnya, pemandangan aneh terjadi. Pasir seperti cahaya bintang dibawa keluar oleh pedang emas Qi dari tas kain, membentuk pusaran kecil dalam susunan, kemudian berubah menjadi pedang kecil yang terdiri dari cahaya bintang. Saat Liu Ming terus-menerus mengubah gerakan, pasir Sungai Bintang berubah bentuk di bawah bimbingan Qi pedang emas samar. Cahaya bintang yang dipancarkannya juga semakin berkilau. Setelah 10 menit, pasir Sungai Bintang berubah menjadi gugusan pasir perak seukuran kepalan tangan, yang terus memancarkan cahaya perak samar. Seharusnya hampir sampai. Setelah Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia menjentikkan susunan emas dengan 1 tangan. Cahaya keemasan diluncurkan di tirai cahaya keemasan, lalu gugusan pasir perak bergegas ke pedang emas di udara. Pada saat yang sama, pedang emas itu terus bergetar di udara dan mengeluarkan suara yang jernih. Segera setelah itu, suara siulan datang saat pasir perak berubah menjadi ular perak kecil yang membungkus pedang emas. Setelah beberapa saat, seluruh pedang terbungkus di dalamnya. Suara pedang perak yang jernih juga berangsur-angsur menjadi lebih tebal. Mengembun, Liu Ming mengetuk ringan dengan 1 tangan sambil menyemburkan emas samar seukuran kepalan tangan dari mulutnya. Setelah berputar di udara, itu mengenai pedang kecil dengan keras. Segera, cahaya perak yang melilit pedang terbang itu terus berkedip, lalu berubah menjadi gumpalan sutra perak yang masuk ke rune emas. Melihat ini, Liu Ming menunjukkan sedikit senyum, dan dia mengingat pedang emas itu kembali ke tangannya. Dia memperhatikan Void Sword dengan cermat. Kecuali rune perak seukuran kepalan tangan di pedang, tidak ada banyak perbedaan. Saat berikutnya, Liu Ming melambaikan 1 tangan, dan pedang itu berubah menjadi pelangi pedang emas sepanjang 20 meter yang meledak di gunung setinggi 300 meter. Boom! Petik 2. Sinar cahaya keemasan menembus gunung, dan gunung itu runtuh menjadi batu-batu besar. Liu Ming tersenyum. Meskipun jika dia menuangkan semua kekuatan spiritual ke pedang terbang roh sejati atomi kekuatan magnet bintang, tidak masalah untuk menghancurkan gunung seperti itu, tetapi dia hanya menggunakan setengah dari kekuatan spiritual untuk mencapai kerusakan seperti itu. Tampaknya ketajaman pedang Void dan Qi pedang telah sangat meningkat setelah menyatu dengan pasir Sungai Bintang. Namun, dia samar-samar merasa bahwa 1/10 pasir Sungai Bintang ini belum mencapai batas fusi. Di waktu berikutnya, Liu Ming menutup matanya lagi, diam-diam mengingat bagaimana menggunakan keterampilan baru yang disebutkan dalam seni mistik, lalu dia mulai mengubah gerakan. Setelah pedang emas bergetar di udara, gumpalan cahaya perak melonjak keluar dari rune emas di pedang, berubah menjadi pasir perak tipis yang membungkus pedang di dalamnya. Liu Ming menunjuk ke pasir perak dan meluncurkan Qi pedang spiral ke sana. Puff, pedang Qi menghantam tirai pasir perak di sekitar pedang terbang. Setelah tirai pasir perak bergetar sedikit, cahaya perak di permukaan mengalir sebentar, lalu Qi pedang spiral menghilang perlahan. Adegan ini membuat Liu Ming sangat gembira lagi. Menurut catatan buku, layar pasir Sungai Bintang dapat mengimbangi sebagian dari kerusakan serangan untuk melindungi pedang terbang roh sejati dan meminimalkan kerusakan pada spiritualitas. Disebutkan juga bahwa setelah menyatu dengan pasir Sungai Bintang, kecepatan pemulihan Qi pedang akan berlipat ganda, tetapi Liu Ming tidak dapat memverifikasinya untuk saat ini. Setelah seharian menempa, Liu Ming akhirnya menunjukkan sedikit kelelahan. Dia menutup matanya, berhenti dari ilusi dan kembali ke ruang rahasianya. Dia berdiri, meregangkan tubuh,
dan kemudian tertidur di atas batu hijau besar di ruang rahasia. Untuk jangka waktu di masa depan, Liu Ming akan memasuki ilusi setiap hari, terus-menerus mencoba mengubah jumlah pasir sungai bintang untuk menyatu dengan pedang Void dan menguji perbedaan kekuatan. Setelah penempaan dan pengujian berulang, dia akhirnya menemukan bahwa sekitar 1/9 dari pasir sungai bintang yang tersisa cukup untuk memaksimalkan kekuatan pedang terbang roh sejati, dan pedang Qi tidak akan terpengaruh. Setengah tahun kemudian, di ruang rahasia, lapisan pasir perak terus mengalir. Tiba-tiba, cahaya perak menyala, dan sutra perak ramping yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh ruang rahasia. Dia telah berhasil menggabungkan pasir sungai bintang menjadi pedang terbang Void, dan dia sangat mahir dalam menyalurkannya. Pasir sungai bintang ini tidak hanya bisa berubah menjadi lapisan pasir bintang yang menyilaukan untuk mengganggu pandangan musuh, tetapi juga bisa bekerja sama dengan atribut tersembunyi dari pedang Void itu sendiri untuk meluncurkan pukulan fatal. Itu juga bisa mengubah pasir menjadi pedang pasir perak yang meningkatkan kekuatan pedang terbang Void. Selamat, Guru, karena berhasil menggabungkan pasir sungai bintang menjadi pedang terbang roh sejati. Xier, yang berkultivasi di samping, tersenyum, berdiri dan bertepuk tangan untuk memberi selamat kepada Liu Ming. Liu Ming mengubah gerakan pedang, dan pasir perak berhenti di udara, berubah menjadi sutra perak yang terbang kembali ke pedang emas. Setelah pedang emas membuat suara kicauan tebal, itu menembak kembali ke dahi Liu Ming. Ini baru langkah pertama, langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Liu Ming tersenyum tipis pada Xier. Dia mengeluarkan ramuan perak yang dibungkus dengan api 3 warna. Itu adalah pil pertarungan pedang kelas pelet. Tuan, ini sepertinya ramuan yang ditemukan di Small Flame World hari itu. Xier berkata dengan ekspresi bergerak setelah melihat ini. Itu benar, pil ini adalah pil pertarungan pedang, kebutuhan untuk menempa pedang maru. Feier masih berada pada saat kritis dalam kultivasinya, jadi Anda tetap di sini untuk terus berkultivasi dan melindunginya. Saya ingin pergi sekarang. Setelah Liu Ming menginstruksikan Xier, dia membuka pesona rumah gua dan meninggalkan rumah gua. Selama 3 hari berikutnya, Liu Ming tinggal di paviliun kitab suci sepanjang hari. Dia menghabiskan semua poin kontribusi yang tersisa untuk membaca buku-buku tentang Sword Maru dan pil pertarungan pedang di paviliun, tetapi informasinya hampir sama dengan apa yang dia ketahui. Adapun cara menggunakan pil pertarungan pedang, deskripsinya sangat singkat. Namun, pil pertarungan pedang ini membutuhkan alkemis negara surga untuk disempurnakan, dan semua bahan yang dibutuhkan adalah harta langka. Jika dia tidak mendapatkan satu secara kebetulan di dunia api kecil, dia hampir tidak mungkin mengetahui tentang pil ini. Tanpa pil ini, dia harus membiarkan pedang itu bertarung ribuan kali sebelum dia bisa menempanya menjadi pedang maru. Waktu dan kesulitan yang terlibat mungkin akan membuat sebagian besar pembudidaya pedang menghela nafas dan berhenti memikirkannya. Liu Ming segera memutuskan untuk mengunjungi tetua Han dari puncak Tianjian lagi dan menanyakannya tentang hal itu. Dia segera meninggalkan paviliun kitab suci dan terbang menuju rumah gua Penatua Han. Setelah selusin menit, di rumah gua Penatua Han, pasir perak mendesing di tengah aula seperti angin beliung. Cahaya keemasan samar dan suara dengungan rendah samar-samar datang dari pasir perak, yang merupakan pedang terbang roh sejati Liu Ming. Benar-benar tidak mudah bahwa kamu dapat mengontrol jumlah pasir sungai bintang dengan sangat baik sehingga kamu meningkatkan pedang terbang spiritual sejati ini sejauh ini. Bahkan saya hanya bisa memperkirakan jumlah yang akan dilebur. Lagi pula, aku tidak bisa menyia-nyiakan material berharga seperti pasir sungai bintang untuk berlatih menggabungkannya dengan pedang terbang biasa. Pria berjubah abu-abu di samping berkata dengan sedikit anggukan. Grand Elder telah terlalu banyak memuji. Murid datang ke sini kali ini, selain membiarkan senior melihat pedang Void setelah fusi, saya juga ingin meminta saran dari tetua tentang masalah lain. Liu Ming menghentikan gerakan pedang dan melambaikan satu tangannya. Pasir perak berguling ke belakang dan kembali ke rune pada pedang terbang, lalu sedikit bergetar di udara dan melesat kembali ke kantong pedang. Ah, ada apa? Beritahu aku tentang itu. Pria berjubah abu-abu berkata dengan suara yang dalam. Adapun metode maju ke Sword Maru, murid sudah memahaminya setelah berkonsultasi dengan buku-buku yang relevan. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan tentang pil pertarungan pedang. Liu Ming menjawab dengan wajah kosong. Pil pertarungan pedang. Anda memiliki barang ini.
Pria berjubah abu-abu bertanya dengan ekspresi sedikit terkejut setelah mendengar Liu Ming menyebutkan, pil adu pedang. Penatua telah salah paham. Murid pernah menerima misi sekte untuk membantu Penatua Zhong Yi dalam menyempurnakan pil pertarungan pedang, jadi saya tahu tentang pil ini. Saya mendengar bahwa tampaknya ada cara untuk membantu menyempurnakan pil pertarungan pedang, jadi saya datang untuk bertanya kepada Penatua Han tentang hal itu. Liu Ming menjawab dengan samar.